Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafuru ya syakuru. Mashalli wa sallim barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in nama ba'du. Semua ulama itu ijma kalau riba itu haram. Lah riba itu apa? Mengambil kadar lebih dari uang pokok. Tapi semua sistem keuangan dunia meskipun itu di negara Islam yang jenenge bank rumus dasarnya itu suku bunga. Lah makanya kayak sama tak ceritani. Hukumnya bank mulai NU lahir 26 sampai NU wis tuwek saiki 2000 pinten? Tiap muktamar mesti ana sing takok. Yo tetep dijawab khilaf. Senengane muni telu ra oleh mulai dhisik yo telu. Suwe tambah papat. Biasane mainstream pertama riba mesti haram. Wis suwe nak riba wis napa? Haram. Lah nek takok, lah bank itu termasuk riba apa ndak? Urung mesti haram. Pokoke munine riba itu haram. Kula critani iki. Karena kiai-kiai yang meyakini riba haram itu betul. Kalau riba haram itu betul. Tapi kalau yang meyakini bank itu riba itu tidak mesti benar. Bank loh. Karena begini. Dulu ekstrim-ekstrimnya kiai tenggene Indonesia termasuk Kiai Rehan Kudus. Termasuk guru-guru saya ekstrim. Ini kemauan sempat fatwa khusus bank negara itu boleh. Masih bilang gitu. Lihat di keputusan-keputusan ROG itu. Yang masih punya ruang boleh bank apa? Bank negara. Alasannya dalam sistem moneter modern tidak bisa menghindari yang namanya bank. Meskipun rumus bank tentu suku bunga atau melibatkan bunga. Tapi yang boleh itu kadarnya kayak apa? Tentu ad-daruratu muqaddaratun biqadriha. Ada aturan sesuatu yang nggak bisa dihindari. Misalnya kasus deflasi atau mengalami pengurangan nilai tukar. Misalnya begini. Tidak mungkin kan orang yang punya uang tahun 82 juta. Yang saat itu adol sapi gede. Orang nabung di bank 2 juta tahun 80. Tentu 2 juta itu jual sapi besar. Regane rong. Kan nggak mungkin 2010 sing sapi disepakati rego 8 juta. Tetap dibayar rong. Paham ya? Masa yang kayak itu termasuk riba? Toh tidak keluar dari Rasul Mal. Rasul Mal dulu 2 juta kan aslinya sapi itu. Bagaimana mungkin kamu katakan itu keluar Rasul Mal? Rasul Mal sapi regane 2 juta tahun 80. Saiki sapi tahun 2010 mesti regane misalnya 10. Paham ya? Lah nek 8 juta mbok anggap riba. Lho Rasul Mal apa sapi? Sapi nek saiki regane 10 juta. Lha iku sing dadi masalah ulama. Makanya dulu ketika rektor Al-Azhar sing jenenge Muhammad Saltut, kenapa Saltut itu populer di dunia akademik? Mergo dekne tahu kontroversi mengatakan jika riba itu ada juz'un yasirun yang menutup angka penyusutan uang, maka itu belum sampai kategori napa? Cuma sing dadi masalah di Jawa yang kita alami. Krus yang diakui syariat kan hanya krus pakai emas. Sementara krus wong desa pakai sapi, mergo ora duwe emas. Misalnya begini, ini pengalaman saya nggih. Kulo nu sering nangani konflik tangga-tangga masalah ngoten. Misale adike mantu, cara kuno rak diutangi kakake. Mbah Gus pokoke riyen kula utangi pedhet. Pas niku payu 400.000. Tahun 80. Saiki tukarane wis ra rukun tahun 2010 yaine wis aku. Mbah Gus pokoke riyen kula utangi sapi pedhet. Lah iya dhisik mau 400.000 saiki tak atur 400.000 dari sing utang oleh dolim. Anak saya kita pitik telur. Aku lo jadi kiai ini kayak gampang lo jawab ngeten mawon. Nak disaur 400.000 jelas mari geger. Itu kok ada pedet mawon. Wong riyen utange napa? Pedet. Sampai itu goblok. Terus orang nganggo emas nganggo pedet, ngene pedet ya saya tuku pedet. Engko aku ngukumi wajib nganggo krus pedet wis rupa dhuwit mesti geger. Wah, di kau pedet itu sahur apa? Sekarang tetangga saya itu banyak yang haji. Itu gara-gara krusnya sapi. Dulu mbah saya itu namanya Mbah Sidik. Itu haji ku entek sapi 16. Sekarang itu wong-wong darani haji ku murah. Dulu keluarga saya haji kula menangi dek cilik, keluarga kula haji mau bayar 7 juta. Terus menangi malih haji 14 juta. Pas bapak kula haji 2003 niku 33 napa? Juta. Tapi wong desa muni darane haji saiki sepakat murah. Mergo nak ngangkrus nganggo sapi. Mergo dhisik sapi entek sapi 16. Saiki 30 juta lah entek sapi 4. Dadi wong desa nak darane haji saiki luwih murah timbang dhisik. Artinya apa? Rupiah yang melonjak itu tidak ada pengaruhnya dalam kursi wong desa. Mergo dhisik 7 juta entek sapi 6, saiki 30 juta entek sapi 4. Bagaimana Anda bisa menvonis riba dalam konteks-konteks surwet ini ekonomi ini, paham ya? Mesti wong ra paham nak wong fikih ngukumi riba iku sak perampangan.
Ya mau mikir maksudnya ora paham. Paham ya? Kulo ki nate dibantah mbek Kiai. Lah nek ngoten nak jenenge riba. Sama nak diutang aku malah saya kira iso nyaur, mesti riba. Wong diutang, Pak. Wong diutang, saiki iso nyaur mesti kudu riba. Nek ana riba ora iso nyaur. Lah contohnya piye, Gus? Nah, misalnya sampean diutang aku 10 tik. Saiki golek duit 10 kangelan mesti mbok sahur 100 rupiah riba lho kok mending. Iya toh, misalnya orang dulu punya pecahan 10 rupiah. Diutang 10 rupiah. Saiki ruhe nyaure piye? Golek pecahan terkecil saiki 100 rupiah. Nyusui ra iso lho. Wong pecahane 80 ya ora ono. Apa riba itu misalnya? Paham ya? Kalau riba itu persis nilai intrinsik, nilai nominal uang, tentu masalah. Tentu apa? Berarti uang diutang 10 sen atau 10 rupiah kudu disaur 10. Golek ini ning ndi? Paham ya? Nah ora susah barang riba lu disuwi dhuwit 100 rupiah, golek 10 rupiah 80 nggih. Piye carane? Mulane dadi ulama gelem mikir. Paham? Lah yang kayak begini ini masalahnya itu repot. Kalau sudah menyangkut stabilitas, entah itu politik, entah ekonomi, pasti itu repot. Kasus-kasus ini kasus Bank Senturi, kasus masalah intelijen itu kalau pertimbangannya stabilitas politik ada intelijen, stabilitas ekonomi ada permainan bank, dua ono LPS, buah ono KKS, buah ono bulat. Podo untuk stabilitas kiai yang ono antar kiai rapati ngalim kudu dilindungi, ku ono ya kiai. Ya karena semua itu demi stabilitas. Soalnya aku ditakoki wong, cara jenengan Ki Mustofa Anis Putih tak jawab ya wong apik. Tapi kok nate ngeten-ngeten ya wong tahu salah tapi tetep wong apik. Iku demi stabilitas. Kalau mau tidak percaya pada kiai tinggi juga repot agama iki, paham? Paham? Orang mau bangkrut yang kalau enggak ada mosi percaya ono ras. Podo kalau dukungan masyarakat ke kiai rendah kita ya repot ngurus agama gini apa? Nang takoki kiai sapa iki cara jenengan Putih apik ya mending. Tapi kok ngene-ngene Gus ya tetep apik di bangku ya bener. Aku lah sering disewani tiang-tiang ono kiai terkenal apa si A tokoh-tokoh desa nggo terkenal apa ngono jenenge fitnah ya macam-macam, mbok fitnah mbok tenan apa napa alam. Ono kiai kok kelakuane ngene-ngene. Nah terus ya ben apik to. Sing diarani kiai kok apa? Kiai ku wong sing mimpin salat. Angger pancen salat itu pas kiai, lah di luar iku kowe ora ngekno ora apa-apa. Sesuai kiai ini kadang-kadang soal aku, walau Gus kula difitnah ngeten. Ku yo goblok, kiai kok di luar urusan salat. Nek penting ku anggere salat ke rukuk makmum rukuk kabeh, pas ke sujud kabeh ku jenenge kowe pas kiai. Paham nggih? Di luar iku 50-50. Wong aku sing ngalime perasaanku ngono kok kowe kok repot. Aku ora wis kiai ngalim, perasaanku dadi kiai pendak mulang. Ora mulang wis rapati napa? Iya. Lho hak kontak kok itu gua nganti sakniki biasa teng pasar lungguh teng parkiran iki lungguh teng isor iki biasa. Iki tiang-tiang lunggone sepeda motor dhuwur kadang ya wonten sing ngamuk. Wis ono Gus Ba, aku bilang, aku nyayu pendak mulang. Kenapa ngene iki ora pas sing apa? Cuma tetep wong saleh, nek tak omong ya. Aku tetep wong saleh. Lalu kula ulama paling ora tau tersinggung. Mboten ate kula tersinggung, sale rukun tak kontan nurut mboten tersinggung. Dia biasa mah. Ya nurut itu artinya jadi akal. Jadi pertimbangan. Ya apik jadi akal lah. Kudune seneng di santri jadi duwe akal. Kadang kita ini berlebihan, ngongkon wong liya juga taat di luar konteks urusan agama. Kadang kita nyuruh orang itu kan hazbun nafsi. Misalnya aku jadi kiai di rumah mewah, tentu kepengen ono pot sing indah, ono bunga sing indah. Ngongkon santri wajib nurut, itu kan aku nafsu. Saat aku kepengen di bunga yang indah, di taman yang indah, aku kan nafsu. Kenapa instruksinya pakai lembaga kekiainan? Paham ya? Oh, itu kan kriminal, apa? Paham ya? Kecuali misalnya Rohen ngaji ngantuk, anggap kriminal bener dalam konteks agama kok itu kriminal. Paham ya? Tapi nak Rohen tak konoto tamanku dia ngantuk itu sah, karena saya sendiri ketika kepengen taman itu ono sabun itu harus dibedakan. Soalnya kanca tanggaku sing kiai lah ya kowe kiai sakjane bedak salat ae. Iki kowe pas kiai. Tapi kaya nak rukuk jek anut rukuk gitu sih apik. Tangga-tanggane wong salat itu apik prei gara-gara kecewa apa? Ya tak omongi masyarakat tak omong. Nak ben prei yo prei wae. Dari awal salat itu ku sunat. Ora usah maksa salat itu tambah gremeng dari awal salat itu apa? Kena arep percaya tak baturi ra salat itu. Mau aku nganti saya biasa ra salat itu.
Gua biasa dengan nganti sani ra salat iki toko-toko biasa. Ya iki biasa mawon. Ya tapi kan ada keramat ge wong barang aja. Ya biasa mawon gitu. Artinya bukan apa-apa ya. Mbok ya agama itu tidak usah dikere. Kok nak sunat ben tetep napa? Sunat. Untuk kok ada dua ora atau sholat subuh nak salat. Wong bakar ada keragat. Ora tau subuh nak salat wae. Penak. Subuh wajib ora tau pas napa? Paham. Maka dan itu yang dipakai ulama-ulama dulu kayak Khulafaur Rasyidin pakai itu. Kalau perintahnya itu pribadi, mereka dari awal tidak mewajibkan. Sehingga mereka tidak punya masalah yang serius. Kalau baru atas nama agama benar-benar wajib toh. Sekarang itu kan rancu. Nak ngono arwe. Nak ngono santri kriminal kabeh. Misalnya wong lunga, misalnya kiye lunga kudu mobil sumban, kudu wis rosi kudu. Itu kan bagaimanapun ada hazun nafsi. Ya kita ngongkon santri ya ngongkon, ben cung mobil ubah resi. Tapi kita tahu kalau itu pada unsur hazun nafsi. Nak rodok ngantuk sithik-sithik mbek anggap yo keben. Paham nggih? Kecuali kita ngongkon salat, mbek anggap kita marahi yang sowan pangeran jangan. Harus kita bedakan mana perintah kita yang masih berbau nafsu, yang mana benar-benar orisinil faktor agama. Faktor apa? Agama. Dan itu yang dipraktikkan Rasulullah. In udhiya ya'fu wa la yu'aqib wa in khusima yasmut wa la yujah. Nabi kalau disakiti secara pribadi mudah dia memaafkan. Beliau mudah memaafkan. Tapi wa idza du'a haqqullah, kalau haqqullah yang sudah diterlantarkan itu beliau baru tersinggung. Nah, sekarang kan sudah campur aduk. Hadun nafsi digawa lembaga-lembaga napa? Maka Pak Kandhani kudu nurut. Partaiku. Ya PKB atau P3. Kalau PDIP mbah. Jangan dia kok PDIP, Gus. Kalau PNS tok perjuangan. Lalu mulai dia kata ini partai apa bagus? Kalau PDIP tapi PNS tok. Napa Gus ya perjuangan. Ini wong urip kudu napa? Perjuangan. Nek meleset PDIP golongan karya. Kau ngalim kudu sering berkarya. Mohon kula terusaken nggih. Ya niki sing termasuk antike dawuh Senawi Banten. Wa idon anna a'malal umara wa sa'atin mauqufatun ala fatawal ulama. Nggih sing sederenge ayat. Harusnya kebijakan-kebijakan penguasa atau raja itu mauqufatun ala fatawal ulama, ala fatawid ulama, fatwa-fatawi. Raja atau penguasa itu kalau punya keputusan itu harus ikut pada garisnya ulama. Nah, kalau bolak-balik matur. Sekarang yang merupakan garis ulama dalam konteks bernegara itu apa? Ini kalau ngomong sensitif ya. Yang kaitannya ulama dengan negara dalam konteks negara yang kayak Bhinneka Tunggal Ika itu apa? Itu pancen repot. Misalnya begini. Kita punya Ambon, punya Maluku, kita punya NTT. Ketika dipaksakan dulu piagam Jakarta yang memaksakan syariat Islam, tentu mereka akan menantang keluar dari Indonesia, NTT dan apa? Ambon, Irian Jaya misalnya. Yang kayak begitu itu tidak fatwanya ulama, itu sudah masalah bernegara. Nah, kalau nanti tanggal kiai-kiai cara jenengan sebut ikut. Misalnya Indonesia memaksakan penerapan syariat Islam. Syariat Islam yang mana? Kalau syariat Islam formal, mungkin kita akan mengatakan sebaiknya diterapkan syariat Islam. Tapi termasuk syariat Islam adalah menjaga peluang dakwah. Ini catat. Dan saya siap ketemu Allah dengan pendapat ini. Bukan berarti saya terus pluralisme atau pakai teori-teori modern. Tidak. Saya pakai teori ulama. Saya tidak pakai teori modern. Catat ini. Saya tidak pakai teori modern. Pakai teorinya ulama. Termasuk syariat adalah menjaga peluang dakwah. Bayangkan kalau dipaksakan syariat Islam kemudian NTT keluar dari Indonesia Ambon. Kemungkinan kita dakwah di Ambon malah tidak ada. Juga kemungkinan Islamisasi di NTT malah tidak ada karena sudah keluar dari Indonesia. Paham ya? Mulai dulu wali songo ambek maling ya ape. Ambek tukang zina ya ape. Ambek tukang dadu ya ape. Itu bukan berarti mereka tidak bisa membedakan hak dan batil. Dengan diapii masih ada peluang komunikasi. Dan dengan ada peluang komunikasi ada peluang dakwah, ada peluang pembenahan. Sama. Dengan utuhnya NKRI NTT bagian dari Indonesia, saya iso Kiai Rapayu kok rugen buak rono NTT. Ben dadi ya.
Lho kanca kula ning pondok dhisik ra kanggo ini ran jaya kiai provinsi lah. Wingi sowan kula ngajak pangdam kelas. Ya Allah Gus kula munggo ning sarang kiai RT ora payu ning kono kiai provinsi. Lho wingi sowan kula niku sowan numpak sahabat bareng sinten? Pangdam. Saniki mun gawe yayasan nggih sekolah tinggi kelas. Jadi rektor saya gitu. Wadah buta huruf ora roh. Wong sak urip-uripe ngaji mbek kula-kula roh tenan bodorane roh tenan. Saya bakatane mbek napa? Pangdam. Mergo ketika ada kerusuhan di sana, mesti tokoh agama diundang Pangdam. Dan ini termasuk mewakili tokoh lah provinsi levelnya napa? Artinya logika sehat kita, kalau kita memaksakan syariat Islam formal malah NTT lepas, itu kan berarti tidak ada kesempatan dakwah. Toh dengan tidak lepas, toh kita bukan berarti tidak ingin dakwah, kan tetap ingin apa? Mane bojo ngecewakno lae aja pegat. Nak ra mbok pegat ana kesempatan dandani nek kena wong ra iso. Tapi tak takdir ra apa. Ya sama. Semua sejarah Wali Songo itu sama orang nakal kan ndak apa-apa. Sampeyan delok biografi Ki Khudori Tegalrejo, dhisik terkenal yo kancanan bajingan. Bajingane tunduk mergo sungkan ramae. Tang Rembang ana jenenge Ki Sahid, wonge ganteng ki toreko. Niku wonten bajingan tobat mergo kula nu sungkan mbek Sahid. Mboten nate duka mbek kula, ger ketemu kula nggih senyum. Lha iku sungkan senyume nganti tobat. Artinya apa? Saat kita ekstrim atas nama hak dan batil malah lari. Toh teori itu ya diakui Quran, walau kunta fazzan ghalidul qalbi lan faddu min hawli. Toh teori itu juga tidak jauh-jauh dari aturan Islam. Meskipun kita juga punya teori yang lain, karena ini tidak selamanya berjalan lancar. Kadang gue kancanan non akal ya belok akal tenan. Kancanan non ya katut tenan. Selingkuh tenan. Sebab itu ya ben kalau FPI ya keben ekstrim ya keben. Nyatanya pribumisasi kadang ya katut tenan. Wong Gus kancanan nakal kadang tinakali ora anut Gus, kadang Gus katut sing nakal. Malah jadi rocker. Dari sisi pertama dakwah dibeli Gusti sing melok nyanyi. Ora kok sing grup band melok wiridan malah. Artinya kan metode apapun kan enggak semuanya jalan lancar, tapi kita atas nama manhaj, metode, kita seluas mungkin punya wacana nggih, terus kita punya banyak pilihan. Ini disebut ikhtilaful a'immah tetap nomor rahmah. Makanya yang kamu maksud dengan syariat Islam itu apa? Kalau sering bilang yaitu misalnya ditetapkan undang-undang gini. Setiap syariat Islam, kenapa kita ngemis ke negara? Nunggu diundangkan. Kapan kita mandiri sebagai ulama kalau setiap syariat Islam nunggu diundang? Sebelum diundangkan negara, kita sama ulama selalu dakwah ilallah. Misalnya sebelum ada badan narkoba, urip-urip kiai mesti anti narkoba. Sebelum ada undang-undang misalnya tentang kawin, perkawinan, urip-urip kiai nak kawin mesti goleki wali. Nah ana tanggane kawin digoleki syahid, goleki napa? Wali. Kenapa setiap syariat Islam kita ngemis ke negara? Dulu ketika bubaran Ahmadiyah juga kita ngemis ke negara. Tanpa itu pun kita sebagai ulama tetap anti napa? Ahmadiyah. Lah nek saiki misalnya tokoh Ahmadiyah kalau yang menarik di bangku kowe, lah saiki kowe lomonti mbek kiai kono. Kowe kali-kali nyalahno awake dhewe barang. Ngono nang kalah lomo ngono ae. Bagaimana mungkin kita dakwah nek kiai sunine medhit, kiai non sunni loh. Ketika wong lari ning aliran dari aliran apa ses? Engko kan nanti hisab pangeran iku mlayu perkara kowe medhit ora perkara apa-apa, ora lara. Paham ya? Ini masalah. Makanya kalau baleni malih ya. Syariat Islam itu komplit, termasuk aturan hak dan batil, tapi juga aturan dakwah. Makanya kalau terima kasih ya, sama ulama-ulama sekarang itu sekarang ada rumus, ada fiqhul ahkam, fikih yang menentukan hukum ini haram, ini halal, ini mubah, ini khilafil aula. Tapi juga ada fiqhud dakwah, di mana dalam sebuah proses diperlukan satu toleransi. Jenis apa fiqhud dakwah. Dan itu penting kita kaji. Karena dalam sejarah Makkiyah juga begitu, dalam sejarah apa Makkiyah. Ketika periode Mekah, zina itu tidak pernah halal. Kamu catat, zina itu tidak pernah halal. Maling juga tidak pernah halal.
Tapi ada periode 13 tahun di mana Nabi tidak sering ngomong haramnya zina, juga tidak ada hukuman bagi pezina. Artinya apa? Tidak mendesak untuk membicarakan urusan zina, urusan maling. Karena yang mendesak saat itu urusan tauhid. Misalnya kamu dakwah di NTT. Tentu yang penting umat diajak ke logika bahwa tauhid itu lebih benar ketimbang trinitas. Ya hanya begitu saja. Kamu tidak mungkin langsung masuk ke urusan zina, maling, gento, dan sebagainya. At-tadrid fi sunnah, proses dalam sunnah. Itu juga penting. Ini tahapan-tahapan dalam proses dakwah. Lah fatwa ulama termasuk fatwa yang begini-begini ini. Makanya dalam semua sejarah wali ini catat, mesti ana ulama formal, ana ulama sing ora formal. Dhisik ana ulama sing pro syariat kayak Sunan Kudus. Woi, selawase ra cocok bisa nang Kalijogo. Kok Kalijogo pokoke wong Islam wis bener, mulane penggemar wong Yogyo-Yogyo. Termasuk ora usah salat dari salate Mbak Kali. Atine wis salat. Wala kan boyo lali salat 3 Klaten Jogja mbok kono. Sunan Kudus kafir cara dene. Selawase ra cocok. Ya tapi bagaimanapun, bagaimana mendakwai orang Islam kawasan Jogja, Klaten, Solo, golongane tingkir, kalau tidak model Kalijogo. Nyatane ya tetep saiki Islam pirang-pirang, sing salat ya wis akeh. Paham ya? Itu dulu masalah betul. Sunan Kudus kiai fikih. Bahkan ulo untuk cerita nggih dari lisan ke lisan dari para kiai. Sunan Kalijogo saat itu tukaran terus mbek Sunan Ainul Yakin. Ke sisi tok ape gawe dakwah nganggo macan tengul. Napa jenenge? Wayang napa? Tengul. Wayang tengul lak bentuke fisik wong, koyo patung. Haram. Kuman swara sorotan udziba kok kon ngekek nyawa barang jero kiai kuno kan ngene. Akhirnya tukaran. Kalijogo sadar iku metode efektif. Walhasil akhirnya disuwarno kiai sepuh zaman iku Sunan Kudus, Sunan Ampel, terus ditenoni ya saiki sedengan wayang kulit. Mergo wong gepeng ora urip. Ya tetep ana wayang tapi kulit. Artine iku ya gepeng lah, artine kan gak Anak ora urip iku kan ora perlu kon ngekeki nyo, iku setengah-tengah. Lah Sunan Kalijogo muni sahadat kan lho moh. Munine sekaten. Muni kalimat sahadat lho moh, muni kalimat sodo. Saking jawanisasi napa dene yakin putih ku sunat ya nganggone ireng terus. Kabeh foto wali songo putih kecuali Kalijogo. Dari TKB wonten napa? Kusumo. Yang tangga kula, bapak kula tuban Kalijogo tuban. Wong kula nate diburu tiang-tiang gara-gara terkenale bapak kula di warisan Pak Bionto Kusumo. Saiki warise kula nu tamune kathah. Golek kabine sinten Sunan? Zaman kula enak mun tak dol lah go ngopi ya. Mau Gus. Barang apik timo didol go ngopi. Sing duwe aku terserah kula. Oh ngenyawang tenan wong alim juga bakat ono Kusumo. Payah tenan. Mulai dulu Abu Yazid Al-Bustami juga begitu. Mesti ada ulama yang di kampung-kampung. Sama tak ceritani ya, biar ulama syariat tidak terlalu ekstrim. Zaman Sayyidina Umar jadi khalifah. Khalifah resmi yang ditunjuk para sahabat. Dan saat itu belum banyak konflik. Ya, belum banyak apa. Itu Sayyidina Umar mendapat amanah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar, saya punya umat. Dia adalah orang terbaik di zamannya. Saya punya umat, dia adalah orang terbaik di zamannya. Namanya Uwais Al-Qarni. Kalau kamu ketemu dia, salamku untuknya. Dan kamu harus minta doa supaya husnul khotimah. Terus dari Umar, pakai Fabi. Ulang ngertosis pundi. Dene udah penyakit baros. Fa'adhabahu wa ila maudi ad-dirham. Walhasil nenggone katifil aisar ada bekas penyakit baros tinggal sak napa? Sak koin nggih, cara sakniki napa? Sak koin. Ini kula cerita. Dia punya ibu sendiri hidup di kampung Angon Wedhus. Walhasil Umar tiap ana tamu ya diblodori. Paham ya, hampir sing raine mirip-mirip ngono. Nah ora kutil kan maksudnya iku. Ora mau diatur. Mboten iki kula cerita nggih, ben sampean ngerti. Walhasil akhirnya suatu saat itu rombongan Uwais Al-Qarni dari Qurun Al-Qarni. Niku sowan Sayyidina Umar. Ketika ketemu sesuai sifat itu, Sayyidina Umar nangis gitu. Uwais Al-Qarni mboten purun. Walhasil akhirnya yang memerintahkan ini Rasulullah. Uwais Al-Qarni purun nangis terus ditunjuk. Lalu sing antik apa? Sayyidina Umar tanya, "Ya Uwais, saya ingin waktu supaya kamu mau ketemu saya."
Ndak ya Umar, ini harus pertemuan terakhir. Ini harus pertemuan apa? Terakhir. Walhasil semenjak itu tidak ketemu lagi sama Umar. Artinya apa? Dan itu saya yakin, sama ndak usah anut kula, keduren anut makom kula. Dan resiko sama mesti rawani. Artinya begini. Ketika orang dengan izzatil Islam, ini catat betul. Misalnya wong jadi kiai gede, kados kiai kula misalnya kiai Memun, kados Hasyim Muzadi, kados Gus Dur, kayak kiai besar. Jangan-jangan nikmatnya jadi kiai besar oleh umat loh, oleh umat tidak oleh mereka ya, jangan salah paham. Oleh umat ditafsirkan wajar dong mereka senang jadi kiai, di mobil mewah, di duit akeh pengaruhnya gede. Misalnya Habib Lutfi, orang-orang punya pengaruh, Ki Hamid Pasuruan umat. Artinya apa? Mereka, aku yakin mereka orang-orang soleh yang bisa nikmati keberhadiran Allah Subhanahu. Tapi umat tetap membaca mereka, bagaimanapun ada fasilitas. Umar sebagai khalifah punya pengaruh, punya uang, punya otoritas. Bagaimana dengan fakta bahwa Islam juga mengajarkan orang hanya nyaman, hanya satu, dengan Allah, dengan kebenaran. Tapi dengan percontohan orang-orang kayak Uwais Al-Qarni, maka Islam utuh. Ada penjaga syariat kayak Sayyidina Umar, Habib Lutfi, Ki Memun, Ki Hamid Pasuruan. Orang-orang jadi sentral. Cara teori sosial jadi mercusuar. Tapi ada orang-orang yang menunjukkan bahwa dia bisa bahagia aja dengan kebenaran. Paham ya? Akhirnya umat kan enak. Lho kados kula nu ngrasakno tenan. Kula nu nganti saiki rong tau jeneng imam masjid. Padahal imam itu sungkan. Kula nggih mboten nate pidato. Kula nggih iso ya sing pasar mbek anak kula dhewean mboten ngajak pengawal. Saya tunjukkan kepada umat bahwa ajaran Islam yang sebenarnya yang bisa membahagiakan adalah senang pangeran titik. Dan kewajiban dasar dalam Islam wong kon rumah tanah. Soal pengaruh aku, saya ngomong ini jujur loh. Saya punya pengaruh kalau ngaji saya banyak. Tapi saya tahu betul yang kewajiban pada saya, yang hakiki hanyalah saya pada anak saya. Awaladin soleh. Kau nolak hadis bakas santri. Rabbi habli miladunka dzurriatan thayyibah. Ora ono tulaban. Ora ono ning Quran hadis bakas santri. Ketok tangan pun ono. Paham ya? Artinya apa? Kalau santri-santri punya cita-cita kayak kiainya, nganti donga, itu kan terbayang kiai yang mulia, kiai yang dapat suanan banyak, kiai yang dicucuki wong akeh. Itu bahaya sekali, kok ora mulai ra dadi ngono mutung. Perempal-perempul. Aku ngalim lah ora ana kiai, ora dadi kiai. Loh, untuk jadi kiai itu kan gampang. Orang nikmati sholat, nikmati ibadah, nikmati kebenaran, wis hakikate kiai, paham ya? Malah dene gento, nak nyarapno enake ngenteni mul. Kula nganti saniki, bayangno saniki, umpama sampean saiki kuwabe lho ora seneng kula. Kula nek ndak ada masalah. Kula kok krungu kabar saniki sing seneng jenengane bubar kabeh. Sami sekolah garah kula mboten susah. Hakon men. Hakon wah mboten susah. Karena saya harus melatih diri bahwa kebenaran Islam. Uwais Al-Qarni mau tukang angon wedhus rumah ibu. Akhirnya esuk dagangan ning pasar nak badi di rumah ibu. Tapi dengan begini dia walinya setingkat Sayyidina Umar. Karena apa? Itu tadi menjadi percontohan bahwa untuk menjadi hamba yang baik tidak perlu semegah Umar, tidak harus semahal Umar. Sama tidak usah niru ya, masalah itu Isra Mulya loh, ya artinya ya sudah. Tidak ada usah niru, ini hanya pelajaran saja. Tapi nak kula pancen tak tiru tenan. Artinya tak tiru biar hidup saya itu murah. Lu tanyakan istri saya. Kula sering kandha bojo kula, "Dek, aku nak mati langsung pendem. Rasa ngenteni iki gede. Panggil kuburan jero terus pendem." Yo ora usah ngundang wong, yo ora usah disolati. Nek anakku ning omahe kon nyolati, nek ora yo wis. Oh, ora usah repot. Lah nek sing tepat tepung kathah, ini jelas sudah urusan dengan saya. Yang penting aku kepengen anakku nyolati. Dengan demikian kita biasa jadi kiai yang muda. Aku mudah bahagia karena punya anak, seneng anak sudah. Coba kalau saya menargetkan bahagia ngenteni umat yang banyak, ngenteni loyale ra genti ning kiai liya, partene ora genti partai tokoh liya. Loro ati, paham ya? Wes loro ati ra bener cara penge. Begitu juga era Abu Yazid Al-Bustami, dia juga punya teman wali sing tukang ngancani preman-preman. Nanti kalau critakno jenengan. Jadi Abu Yazid Al-Bustami saking ainul yakin nang swarga takok pangeran Gusti, kalau saya di surga temannya siapa? Jadi ora takok mlebu ta ora, tapi kalau saya di surga itu temannya siapa? Kok dekne yakin kelasnya itu tidak ada yang bandingi. Jadi dekne duwe kelas sing ora ono sing banding. Sampai pangeran walhasil dijawab si A misalnya. Ya Rugen misalnya. Rugen iku atokan cekak gawe piring Jepang wis ora tau ketunan.
Dia preman tidak nyerahin dek preman terus walhasil terus barang dipetuki pas neng warung mau minum-minuman. Jadi ini buat minum, dia ngombe banyu biasa, banyu putih. Kancane udah minum kabeh. Akhirnya Bu Yazid balik kanan. Jangan-jangan ngipi saya salah. Mosok koncoku ning swarga kok wong ngono iku. Pas sampai balik kanan diceluk, "Ya, Bu Yazid, ya betul, saya teman kamu di surga." Akhirnya tak kok Bu Yazid. Saya iku wali kelas atas, kok kelakuan ngono. Kula ngancani wong minum-minum niku dalam proses dakwai mereka itu separuh wis tak tobat. Sing separuh tugasnya jenengan mriyang. Aku ya itu mriyang wali resmi kon nobatno wong mereka. Jadi gampangane umat Gus Mek tekan mimpin Hasim Muzadi. Paham ya? Wabu ya terus ngetokno wali ini. Iya. Umatem kon delok raiku. Nak ora tobat ojo undang Abu Yazid. Gelalang. Hei umatku, itu seorang wali Abu Yazid. Lihatlah wajahnya. Langsung tobat kabeh. Karena alamatnya kiai nek tau nobatno wong. Ana kiai kok ora tau nobatno wong, ora ana wong sing tobat krana wajahe ta suarane ora pati kiai. Paham nggih? Ora pati napa? Iya. Tugas kiai nobatno wong ora ana sing tobat malah pelayon. Iku ora pati napa? Iya. Contoh lagi bahwa orang soleh itu tidak harus berkecimpung mimpin itu cerita terbesar adalah Nabi Musa dan Nabi Khidir. Nabi Musa itu dengan segala reputasi, revolusi ngalahkan Fir'aun, menyelamatkan Bani Israel dari cengkeraman Fir'aun. Tapi ketika Nabi Musa merasa orang terbaik, saat dia khutbah ditanya siapa orang terbaik, ya Musa saya. Sama Allah diingatkan sama Nabi Khidir. Itu hanya orang sendiri di tengah laut. Artinya apa? Untuk orang menjadi soleh harus punya pengaruh kan. Nabi Khidir dewean. Tapi saiki wong kejangkitan penyakit. Kiai sukses sing pengaruhi akeh, jamaah akeh, nak wiridan akeh, istighosahan. Lan kula nu tak latih tenan. Kula nggo gak ditegir ngalim mboten purun, mulang ngeten-ngeten. Saking nak sing mulang ra kula ketok malah keliru. Kaya misale sing Jadi itu saja masalah itu. Ya misale sing motor rujuk era karu-karuan. Tapi saya tetap menjaga energi ala Uwais Al-Qarni hingga detik ini saya jaga. Biar saya mudah ikhlas. Islam itu gampang. Dengan kita tidak mentargetkan pengaruh, maka mudah syukur. Kulo nu ngrasakno tenan. Wong kulo anggere teng mriki nggih ubal ngebis, digoseki wong kaya wong awam kadang dipisoi tiyang. Cara-carane enak tenan. Artine nggih nyaman tenan. Kadang nggih dipisoi wong, kadang macam-macam cara-carane. Nah, kulo teng pasar biasa dipisoi wong nggih biasa. Ya kadang ngertos, sesuai ngerti, nah itu putrane bapak. Uangnya jadi sepuluh, kalau biasa. Nong kalau buatan biasa, buatan apa-apa. Nong biasa. Nong kalau nanti saran termasuk kiai. Nanti ngebis mau dipukuli tiang, mergong rosol luwih kiai di bangku. Anak kulo nong bodoh saran ngalim ngeten-ngeten. Padahal kulo guru lebat. Wah maten. Wah. Saking awam kula, maksudnya karena saya dipilih ngajak anak kula ya nggo dadan sitok ngono. Guyon mbek anak kula wis wong awam cekek. Situ bukan apa, bukan saya apa. Untuk menjaga itu bahwa khazanah Islam itu ada tokoh formal kayak Sayyidina Umar, Nabi Musa, kayak Kiai Maimun, Habib Lutfi, ya siapa? Kalau di sini mungkin kados Kiai Nawawi banyak kiai. Enggak apa-apa, itu harus kita jaga, kita hormati. Kados Mbah Nawawi, Mbah Munawir, Mbah Arwani kita hormati. Tapi jangan lupa kiai-kiai Humul ini juga menjaga stabilitas agama. Dan itu di Wali Songo dicontohkan anane Sunan Muryo. Sunan Muryo itu satu-satunya sunan yang mau kumpul uang. Memilih kuburan di dhuwur gunung angel ra karuan. Artinya kita ini harus kaya sekali dengan khazanah-khazanah perilakunya para orang-orang Tapi kenapa kamu milih soleh-soleh yang duwe akeh? Jangan-jangan kowe wis kriminal, paham? Wong aku sing ngalim ora milih soleh sing ngono kok kowe ora ngalim kok milih soleh sing duwe akeh pengaruhe. Lan kula nu sakniki nu sumpun nang urip kula wis final. Kula nganggep urip kula pun final. Lan dari bojo kula kok tidak kula mati. Kula nu nganggep urip kula final. Artinya saya itu sudah nganggep Islam itu final. Umpama aku Islam itu kelebihannya kan gitu. Umpama dhewean ya nyaman, kumpul wong ya nyaman, tengah-tengah ya napa? Nyaman. Mulane dari hikam ketika mendidik Humul. Bagaimana saya butuh orang saat saya lahir juga sendiri. Engko aku ketemu pangeran dihisab ya sendiri. Engko ning jero kuburan ya sendiri.
Aku tanggung jawab ning arep pangeran sendiri. Aku dipendem sendiri. Aku pas lahir sendiri. Aku pas mati ya rohku dicabut sendiri. Aku butuh wong lha apa. Tapi sekarang manusia semenjak ada teori ilmu sosial itu kulino didikte betapa pentingnya pengaruh relasi jaringan. Wah, teori bulat kok mbok nut. Paham ya? Pembulatan teori ngono apa? Lha sakniki Rembang kados ngeten iki rame-rame badhe pilkada. Wah, akhir kiai disowani kandidat-kandidat. Lah niku kandidat kula niku entuk bocoran. Paling sumpek kena absen jenengan. Wes kabeh kandidat takok toko-toko arang-arang kasil. Padahal cara kula disowani nggih buron, tapi kita tahu kula luwih nikmat tak dolaran mbek anak kula. Kita kandhani asisten. Ya ora apa-apa rene, tapi aku ora janji ketemu. Pokoke pas dolaran mbek anak tak dhisikno anak. Muga cara Quran niku bupati mbek anak iku dibakati hubungane wong tuwa kok mbek napa? Kok kowe bupati dolan apa tau dolan mbek anak menang anakku. Aneh lho Gus. Ora aneh pancen ngono cara Quran dibakas wae anak. Ning Quran dibakas kewajibane wong tuwa mbek napa? Anak la tudara walidatum biwaladiha wala mauludul lahu biwaladi. Engko nek mati zaman tabnu Adam ing kota amaluhu. Engko termasuk ya awaladin salihin. Nabi-nabi susahe Rabbi habli min ladunka dzurriatan thayyibah. Ora, iku ilmu-ilmu kiai-kiai anyar sing nuruti nafsu, ana pentinge relasi, jaringan macam-macam. Ya memang penting, habli minan nas itu penting, tapi sepenting-pentingnya itu masih penting sing fardhu ain, rupane malah kadang ngamuk anak. Aku ning jowo dihormati, kuwi anakku malah ora hormat aku. Lah manjen nyai ning jowo mek anake ora tau nyai kok. Paham ya? Ambek tamu ramah anak disentak. Dolen. Paham ya napa doh? Dolen. Mesti wae anake ra pati taat. Wong anake sering disentak demi wong li. Wis kali-kali wong liya disentak demi anake. Bareng anak era hormat jero aku ning dihormati malah anakku dhewe ra kesalah iki. Lho kula nganti sakniki sore anak kula tak jak piye nganti sakniki. Bukan apa-apa kula. Kula kepengin niru tradisi wong saleh-saleh dhisik. Nabi Musa, sinten Uwais Al-Qarni mendapat kehormatan gitu perkara ngrumat ibu. Kanjeng Nabi sering cerita ana wali sing nak sowan wong ditolak iku dadi wali mau perkara ngrumat anake jare Kanjeng Nabi. Mane ngendikane Kanjeng Nabi ana wong kerja ning pasar adol kayu kok mulai nggo nafkahi anake bojone iku hakon ala Allah untuk mencintai dia. Dan ternyata kewaliane Uwais Al-Qarni sing model humul, model tertutup setingkat kewaliane Sayyidina Umar. Nabi Khidir sing tanpa pengaruh muamen wiridan ning pinggir laut dianggap setara mbek Nabi Musa sing tahu revolusi, tahu de prestasi ngusir Firaun, nenggelamno nyatane derajate dipadakno Nabi. Artinya begini loh, jangan-jangan kita mengidolakan ulama besar itu bukan karena keulamaannya, alimnya ndak, tapi karena kebesaran. Buktinya saat kita mulai orang jadi kiai mutung. Padahal untuk jadi kiai itu gampang. Kowe nek salat subuh, ora selingkuh, ora domino, ora togel iku ya kiai. Sing darani kiai sapa? Sing darani wali ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ya mu alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ora ana tarife wali kiai. Alladzina lahum tulab sing duwe santri. Alladzina lahum thalabah sing duwe murid ora. Mulane kula durunge niyaine sampean wis kiai. Mulane mulai sakniki anggere sampean wis salat subuh ya 2 rakaat. Zuhur ya 4 rakaat. Pokoke sing wis kaya ijma' ulama, sampean kudu yakin nek wis kiai. Anggap ae kaya Uwais Al-Qarni mbek Nabi utawa kancane sinten Abu Yazid Al-Bustami. Ini penting kula aturaken karena tren sekarang mengukur kiai sukses dia itu dipengaruh. Itu keliru besar. Tidak ada itu dalam tradisi ulama wali. Sama tak cerita nih, zaman Kiai Hamid Pasuruan terkenal wali, pulau lu tahu banyak tentang beliau karena gurunya bapak saya, sepupunya mbah saya. Mbah saya itu punya bapak namanya Mbak Idris, itu adiknya Mbak Abdullah, abahnya Mbak Hamid Pasuruan. Jadi saya tahu banyak cerita beliau. Beliau kan orang Lasem, masih misanan kalian Mbak. Niku nggih hormat sama wali-wali humul. Zaman itu beliau masih hormat jenenge Gus Ud Sidoarjo. Juga hormat jenenge Mbah Muhammadun Pondowan Padi. Artinya wali-wali populer sebetulnya yang hormat sekali sama wali-wali humul enggak terkenal. Tapi kita kan mesti milih yang terkenal saja. Paham ya? Padahal wali-wali yang terkenal itu hormatnya bukan main sama wali-wali yang
sinten sing aran I'anatul Thalibin Sayyid Zaini Dahlan. Niku gurune sing aran sinten? Gurune sing aran I'anatul Thalibin. I'anatul Thalibin dikarang Sayyid Abi Bakar sinten? Syato. Niku muridé Sayyid Zaini Dahlan. Nggih, muridé sinten? Sayyid Zaini. Iku dhe kanca wali ning pasar Bakul Keramik. Iku angger Jumat ditiliki. Ya guyon. Suwe-suwe santrine gak trimo. Santri kaya Mustofa ora gak trimo. Wong alime ngono kok dijak guyon mbek bakul napa? Moga Jumat ditiliki. Sayyid Zaini sing rono. Dhewe takok. Wong ngoten jangan tidak-tidak. Iku kancaku wae. Wong sing ilmune banding aku ya wong iku. Mikir murid. Lah iku Jumat berikute ditiliki meneh wis ra ono. Mau sempat misoi Sayyid Zaini. Kowe nyianati aku. Ketika ada wong gitu. Imam Syafi'i gitu. Imam Syafi'i itu orang alim kaliber. Dia itu kalau ijtihad hukum kok belum dikomunikasikan dengan Saiban Ar-Ra'i itu belum mantap. Imam Syafi'i itu mujtahid hukum, tapi kalau dia ragu, itu ngenteni kancane jenis Saiban Ar-Ra'i itu kang angon wedhus ning desa. Woi nek dikomunikasekno niku mantep. Dan itu mungkin setiap zaman mesti mungkin. Lah kula nu ngalami. Kula kan sering teng pasar. Ana mobil mau wandep. Ya nanti kula nggih biasa pakai sukum. Lah cara wong sira ro nek kula numpak dokar, cara wong ro kan wong numpak dokar dihormati wong numpak mobil. Lah perasaane numpak mobil kan tetep ngakoni kula wong alim. Kula nu nate badhe teng Pertelon iki kisah nyata. Nggih teng Pertelon badhe bubal ngenteni mobil. Ya ana sing roh nak kula, Gus ana sing ra roh walhasil. Wonten mobil kiai gede mandek wonten kula. Mboten sareng kula. Ya wong janggal. Itu mungkin dan itu menjaga peradaban sehingga yang besar tidak angkuh mergo ana kiai-kiai sing humul. Cuma kula niku humule rapati sukses. Mari sing muncul-muncul niku mari ra jelas sing bareng. Itu bagus itu untuk menjaga energi syukur biar orang itu syukur jadi kiai tidak gantung pengaruhnya banyak, enggak gantung punya santri banyak. Tapi nyaman jadi kiai karena ngugemi kebenaran, meyakini apa? Kebenaran. Dan ini penting kalau aturaken. Lane kula nganti sakniki kepengin ngoten. Cuma ora sukses. Artinya kayak kula nanti ditetir tebih murid. Jadi pengaruh dulu Mas kula mbek tamu ya rapati hormat. Kula mbek wong ya rada angel petuane. Tapi untuk tekdir kayak kados kula nu tekdir. Sebenarnya itu tidak pilihan saya, artinya tidak pilihan. Tapi ini perlu kula aturaken biar khazanah-khazanah Islam sing teng NTT teng Ambon itu masih. Kula nate diceritani Kiai Memun. Zaman Khalifah Harun Ar-Rasyid niku setiap begundal dibuat teng fak-fak. Teng Irian apa? Jaya. Sama seperti Inggris, orang-orang nakal dibuat teng Australia. Niku nak dirunut gak ada misi dakwahnya. Ternyata dari Irian itu turunan Arab tuh banyak. Sehingga ada Islam teng Irian nanti dok Timur Leste. Yang dulu masih Timur. Malah nih PM Timur dia nak namanya Martin apa? Al-Qatiri ini wak turunan apa? Arab. Wong Timur Leste kok tahu di WPM turunan Arab. Ini berko zaman sinten Harun Ar-Rasyid. Niku begudal-begudal dibuat teng fak-fak, napa? Teng fak. Niku anak turune termasuk tokoh-tokoh sing teng putih, teng Timur Leste, teng putih. Niku wonten sejarah. Artinya apa? Apapun kumulnya perjalanan umat Islam tetap barokah bagi yang lain. Tapi kenapa kita harus cari yang terkenal? Kiai-kiai kumul barokah. Tapi aja kelainan terus kuper lho nggih. Terus percaya ngipi jimat. Lah mari saiki ku anggere kumul identik perkara jimat sampai napa? Kere. Kumul perkara ning gunung budak ngenteni apa. Nah iku sing repot ora kumul klenek jeneng. Nak kumul nek mati Allah ora kok nek mati ngenteni keris ceblok, paham nggih? Kumul kok perkara ngenteni napa? Keris. Lah niku artinya begini nggih, kula matur kula bolan-baleni. Zaman Ki Hamid Pasuruan niku wonten jenenge Gus Ud Sidoarjo. Zaman Ki Bisri terkenal ngalim. Niku sering diskusi hukum ambek jenenge nak boten lepat niku subhanallah. Mbok kiai tangga Ki Mabrur. Ngalim-ngalim wong Rembang kota namine sinten? Ki Mabrur. Zaman Mbah Zubair terkenal, Mbah Zubair Abeba. Niku nggih sering diskusi kalian Mbah Kula. Mbah Kula nggih muridé Mbah Mahfud Atur-Musi. Bahkan dulu ketika naskah Mbah Mahfud Atur-Musi hilang itu dulu dicari di Lasem. Di kiai yang saat itu belum terkenal karena masih Gus. Ini ku jenis Mbah Mansur. Niku murid Mbah Mansur bin Khalil. Lah Mbah Khalil itu
santri sing katibnya Mbah Mahfud napa atur muji. Jadi banyak sejarah-sejarah di mana kiai-kiai top harus berburu sama kiai-kiai humul, kiai-kiai napa? Kiai-kiai humul. Nah saat ini sing dadi repot kan sing kiai top nyepelekno kiai humul, sing humul perkara keris mbek akil. Iku padha masalah ini. Padahal andekan seperti cerita-cerita dulu Imam Syafi'i cari Saiban Ar-Ra'i, Sayyidina Umar cari Uwais Al-Qarn. Itu akan stabil Islam. Artinya stabil begini loh. Orang merasa Islam itu nyaman bukan karena derajat-derajat duniawi. Selama ini kita akan begitu. Wajar kiai ayem. Umatnya di mobil, di duit. Artinya umat itu belum bisa menafsirkan kiai ayem karena tingkat kecintaannya pada kebenaran. Itu termasuk pula. Paham ya? Tapi dengan ada kiai yang tidak terkenal, dia rapati di duit, kok tetap nyaman. Berarti kan bukti tingkat kenyamanannya dia faktor kebenaran. Dan dua kubu ini harus ada terus, paham ya? Untuk menjaga kestabilan Islam. Dan dalam semua sejarah itu ada. Kulo punya datanya. Lu Abu Hanifah terkenal lu nembe gara-gara murid-muridnya. Abu Hanifah terkenal rumah samu koyo Imam Syafi'i boten. Dekne iku tukang kain ning pasar. Lu bedino ya dul kain. Adene wong alim. Angger wong rono jebule ra tuku kain, perkara takok hukum. Angger wong debat ra perkara nyang-nyangan, bantah-bantahan ambek sing takok. Terus saya terkenal wong alim diadol kae. Akhirnya populer. Jadi dekne terkenal keulamaan niku kok toko kain. Akhirnya diabadekno saiki asline bakal kain mboten mau. Ya ana ulama terkenal liwat jalur toko napa? Sesuk tokone bangkrut mergo krungu takok hukum. Niku sinten? Abu Hanifah. Saniki mboten rapati ngalim ngetokno kiyaine. Kula niku bertahun-tahun di kanca sing ora kula ngalim nggih kathah. Sane yo getun mergo anak kula wong alim. Lah kaya kula wis repot kadung ngonangan niku repot. Muga-muga kaya roken humul. Mun kula terusaken nggih. Dadi wau nggih dadi fatwa ulama yang tidak ijma itu tidak harus diikuti. Wal ulama fil haqiqah umar fa ulul amri. Jangan sampai ketika takbir Allahu Akbar itu hanya kepanjangan, karena nanti jadi istifham. Apa? Misalnya Allahu Akbar kan jelas itu kalam khobar, kamu berikrar. Dia bawa pulau tembriki mulang. Ya kalau tajwid itu kan urusan talaki, sama di ngaji ini guru-guru tajwid secara talaki. Karena tajwid itu nggak bisa diajarkan seperti ini, harus apa? Talaki. Tapi saya pastikan secara makna itu asal usulnya itu ya karena makna, bukan karena tajwid. Asal usulnya karena makna. Ketika seorang mukmin, seorang yang sholat itu bilang Allahu Akbar itu kan ikrar dengan kalam khobar bahwa Allah itu Maha Besar. Ya sudah, harus hamzahnya satu, yaitu milik Allah. Dan bawa panjang. Jadi istifham kan? Jadi apa? Allahu Akbar. Apakah Allah itu Maha Besar? Ya itu kan ya setengah kafir. Tapi kafir wong goblok kan ya. Ya alhamdulillah kok sing makmume ya alhamdulillah paham wis. Pira-pira gelem ngimami. Ya tahqiqul hamzah, tahqiqul hamzah duri qiraah oleh seorang. Kalau qiraah kan saduri qiraah oleh seorang marane iku qiraatin kelan qiraah. Nggih kula terangno nggih dari segi napa masalah tajwid kan jelas talaqi. Nggih tahqiqul hamzah, tahqiqul hamzah itu kan kita punya guru. Kebetulan di bab-bab tertentu kita tahqiq, hampir rata-rata kita ini bacanya tahqiqul apa? Hamzah. Hanya ada beberapa yang pilihan kita itu idgham, juga ada beberapa yang pilihan kita itu tasil. Tasil si masyhur napa? Ajamiyu wa arabi, kita baca napa? Ajamiyu wa arabi. Kemudian ada yang kita idghamkan. Misalnya dua hamzah, yang satu istifham, yang satu bawaan al. Kata Fir'aun ketika iman dawe malaikat Jibril al-ana waqad asaita. Dari kata apa? Al-ana apa? Al-ana. Sama seperti di ayat tahlil wa tahrim, ayat tentang halal dan haram. Niku Allah tanya, kenapa otoritas halal haram itu pada Anda? Seorang lagi, kenapa otoritas halal haram itu pada Anda? Terus Allahu adzina lakum, dari kata apa? Allahu ana te Allah iku adina ngeke izin sapa wa lakum maring sira kabeh. Ya, dari bawaan hamzah istifham, Allah bawaan hamzah napa? Al, atau hamzahnya lafaz Allah. Sakya diidhofkan dari napa?
Allahu adzina lakum am 'ala Allahi taftarun. Masa urusan halal haram itu wilayah Anda, tapi itu wilayah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Anda menghalalkan harus dengan otoritas nas dari Allah taala atau mengharamkan. Nah, sehingga jenengan ngaji Jalalain itu agar ada dua hamzah mesti komentari Jalalain itu bitahqiqil hamzatain. Paham ya, wa idkhali alifin bainahuma, terus wa tahqiq wa tasjil. Maksudnya ngoten. Jadi kalau tahqiq ya memang semuanya tetap dibaca apa? Hamzah. Nak dibaca tasjil ya kayak a jamiyun jadi apa? A jamiyun. Dan seterusnya. Nah, kita harus bersyukur di masyarakat goblok ya alhamdulillah tenan. Alhamdulillah ngeten nggih, ketika ana wong maca keliru iku delalah wong ya ora mikir nek iku diakibat salah. Ya, misalnya wong maca alhamdulillah kan berarti maknane apa ta puji kulillah kan iso setengah kafir. Iki baru kaya ora paham wis dianggap wong keselek ngono. Jadi ora paham ku penting maknane supaya nek sing biasa goblok wis tetep goblok kae ngoten wonten barokah piyambak napa? Ana barokah napa? Piyambak. Sing biasa pinter ya pinter ae engko nek pikun ya goblok meneh. Ya ben tawadhu. Apa? Ben tawadhu. Dan misalnya atas nyata sing muin keras, ya fatul muin sing arang muin, aku keras betul. Jangan sampai ketika takbir Allahu Akbar itu hanya kepanjangan, karena nanti jadi istifham. Apa? Misalnya Allahu Akbar kan jelas itu kalam khobar, kamu berikrar. Dia bawa pulau tembriki mulang, ya kalau tajwid itu kan urusan talaki sama nih so ngaji ini guru-guru tajwid secara talaki, karena tajwid itu nggak bisa diajarkan seperti ini harus apa? Talaki. Tapi saya pastikan secara makna itu asal usulnya itu ya karena makna. Bukan karena tajwid, asal usulnya karena mana. Ketika seorang mukmin, seorang yang sholat itu bilang Allahu Akbar itu kan ikrar dengan kalam khobar bahwa Allah itu Maha Besar. Ya sudah harus hamzahnya satu, yaitu milik Allah. Ini bawa panjang. Jadi istifham kan? Jadi apa? Allahu Akbar. Apakah Allah itu Maha Besar? Jadi kan ya setengah kafir. Tapi ketika kafir orang goblok kan ya. Ya alhamdulillah kok sing makmume ya alhamdulillah paham wis. Pira-pira gelem ngimami. Jadi ngene kiai alim wis kiai alim wis bingung kabeh. Wis kula nu sering jagongan gandani kiai alim. Diloroi terus dadine ku mutung. Alhamdulillah diloroi ku mutung di baro kok goblok terus. Tapi buat salah nong dia nih orang niat ngono, dia nih menjaluk takoki makna Akbar piye Allah Maha Besar. Saiki makna terserah sing krungu apa sing ngomong. Yo ora sing ngomong ora. Makna lho terserah sing ngomong ta sing krungu. Ya cerita wae, itu lafaz-lafaz yang dipanjang sithik ku pancen diakibat ke yang lain. Nak kita paham. Baru kaya paham iku aman. Mulane kula suwun sing biasa goblok ya tetep goblok. Kersane mboten kecangkeman apa? Mboten kecangkeman. Nah, mergo nek biasa goblok maksa pinter ya repot. Akhirnya misalnya milih sunah Rasul sing diroi tok liyane koyo ora sunah. Rasul yo repot. Asline rapati pinter maksa pinter ku yo repot. Kowe seneng Quran, saking seneng Quran ngrom seneng Quran deres mangsamu deres seneng Quran ora deres ora seneng Quran. Dal wong lagi zakat itu berarti ya lagi Quran di mergo wa'atus. Wong sing lagi mijeti ibuke misalnya utawa masakno ibuke ya lagi Quran ya mergo wabil walidaini sana. Lah ke maca deres terus wabil walidaini sana mbokmu bengak-bengok kepleset. Dadi macanane Quran tapi prilakune mboten apa? Quran. Itu kan jadi repot. Nah, tapi wong rom seneng Quran iku ukurane deres sing durung deres mbok anggap seneng Quran. Ora deres ya. Jadi ya pancen yo goblok ku baru kamu nang ngandel. Nak sing biasa goblok ya monggo dari awal rencana Allah iku akanal insanu zaluman apa? Zaluman banget do ini jaulan banget goblok. Ya alhamdulillah sesuai rencana Tuhan. Itu kayak manusia iku akanal insanu zaluman banget. Zalim mergo zalim anut wazan mubalaghah dadi apa?
faul ya kan, dolim biasa, nak dolum banget dolime. Jahil itu bodoh biasa, bodoh sing standar. Nak jahil banget bodoh. Jadi keren loh. Maksudnya nak persaingan antara orang bodoh keren. Jadi mana ketemu mergo bodone papan atas. Bodoh ku ya ana kelompoke no. Nah mau nak damel partai. Mungkin kalau ketuane. Ben aku ketuane wong ora ngandel, kowe ngandel kok. Tapi sing penting urip wis pokoke sing seneng pangeran nggih, nek ditakdir bodho ya nek iso dilangi nek ora ya aja dadekno bodho sing keminter nggih Pak, karena bikin pelaturan yang sepihak. Wong bodho sing keminter bikin pelaturan sing napa? Sepihak. Misale senenge salat jamaah, kaya jamaah iku fardhu ain. Nek ora jamaah kok mesti salah. Padahal riyen Kanjeng Nabi ditakoki wong desa, kula niku seneng wedhus, seneng unta, urip kula niku teng hutan. Jadi rapati sholat jamaah ning masjid. Kadang jaraknya berkilo-kilo. Nabi gandeng mau dia pokoknya nak wae waktu sholat teko kowe azan terus sholat dhewe gini. Jenis kaya iki kon jamaah ra sido Islam malah repot. Pamane nak pas jamaah terus kebune ilang malah nuntut Islam malah panjang. Duit kas masjid digo bayari wedhus ilang. Gara-gara jamaah wedhus yo. Ilang ya sebarno ngono isane ngono no. Kok ya ana sing sregep ngimami, mergo ketua takmir itu lagi pengurus masjid. Sekali di PHK ya mutuh. Anjen sregepe jamaah mergo sedang pengurus apa? Masjid. Ra pengurus ya wis dangtek no. Ya ana sing ora ngajar. Dhuwur sing ngimami iki, asar sing ngimami iki bareng aku jamaah dhuwur dalem imam asar ra cocok. Ya wong akeh no. Ya wong akeh. Ya macam-macam. Nah, tapi kalau pastikan, kadang-kadang bodho ku ya ana hikmahe wae. Wong Allahu Akbar didawakno ya ora ono sing komplain. Sing komplain nak muin mergo wong pinter. Mulane jare sing kiye-kiye Jawa nak maca muin ono wae sing aran muin. Wong Jawa ku ora ngefek ngono. Wong Jawa dikandani Allahu Akbar. Kan gak ngefek to. Juga nak wong kudus ora roh. Sing misalnya ning desa-desa ngefek gak. Mboten. Santai ya. Ya pancen ora nak salah. Sing maca ya ora nak salah, sing ngrungokno ya ora salah. Dadi alhamdulillah padha. Kadang kula gitu protes iya. Gus bodho kok alhamdulillah. Lah alhamdulillah sapa ora lillah. Bocah kok geblek. Ya alhamdulillah selawase ya lillah betul. Bocah kok tauhide jeblok. Gus bodho kok alhamdulillah. Ya alhamdulillah sapa nak gak. Selawase alhamdulillah. Nah alhamdulillah sapa Kak. Bocah legowo ora gelem, gremeng ya. Masa kowe ngene iki ya alhamdulillah. Ngaji hiburan ya. Hiburan misalnya niat paham ya rapati paham. Terus ngaji hiburan di bang maksiat ya ngaji. Paham piye halamane ora roh. Wis jelas ra paham tak jamin ra paham. Ya jadi terus di soal meneh mbek muin bae di kadang-kadang dikai umat Allahu Akbar kan menjadi kayak lafaz jama' af'alun kan. Jadi ada beberapa kesalahan yang alhamdulillah itu masyarakat kita itu ora paham. Gara-gara paham ora ono komplain. Jadi ra perlu rapat masjid mem-PHK imam. Ya nak ning Kudus, ning Rembang, sing ning Sarang daerah-daerah wong alim di PHK ono gentine, nek ning desa di PHK gentine luwih goblok. Utawa di PHK jebule iku wakife wak tanah, bariku masjidnya disita malah. Jadi komplek no, asli masyarakat itu komplek. Repot, sebarno. Penting sholatnya gak ada ngetan, keribetan kiri. Karena memang yuk, lalu diceritani guru-guru teng desa. Kiri alumni Sarang nih mulang neng desa. Yo nak mbah tuwa, mbah tuwa is tuwa kuno. Sholat tuh ngeten, ketune ngeten. Bareng angger sujud yo kena ketune. Wong kena ketune. Rumangsane dekne ditertibno. Mbah nak sujud itu butuhe dibuka sithik. Jebule gak buka bathuk. Isuke ra salat.
muto ki. Semenjak aku nek kapok ngloroi. Perkara bathuk wae malah akhire ra salat. Dadi teng desa ku komplain niku rugi ya. Mergo akibate fatal. Napa akibate iku? Jajal bojo mlora-loroi nek ra mulai. Ora ana kamu sing wong wedok diloroi tambah apik ora. Nak nantang minggat iya. Ya nak minggat ra apa-apa nek sing dirafak. Wong omah wae ndekne derajat wae ndekne. Tapi derajat ndekne kaya gus-gus debutan dadi mantune kiai kan ana bunyaine te ora ana kiyaine. Kiyaine sing centel to. Sing ana kiai sing wedok. Derajat numpang ini ora usah komplain. Nggih kula suwun nggih sing derajat-derajat debutan wis meneng napa. Cek numpang sugih, cek numpang apa? Derajat meneng. Tambah dirafak malah. Jadi biasa ya nek ana salah ya berusaha ditoto tapi kok sithik. Tepak ya balik ora tepak ya wis. Ngajine sewakanal insanu apa? Doliman jauh. Mana doliman banget dolime no? Jauhan banget bintune. Ya, jadi sebetulnya kalau kita fanatik lafaz, pilihan apapun itu dia akibat makna. Karena tadi kalau kamu panjangkan itu bisa punya akibat seakan-akan itu mat. Allahu Akbar kan jadi mat. Tapi masalahnya nak mbok arani mesti istifham sing maca ora niat istifham kowe. Gegere merak karuan ndekne ora paham apa. Lah istifham pakanan opo ya ora. Ya tuh kali wong belah ngomong mbek bojone kasar. Sing bojone misale wong Jogja. Omongan kok kasar, dari wong belah ngomong kasar kok wiridan. Wong keloro wong belah-belah nak ketemu kancane, jancuk cek urip ta kon. Ngomong ngono iku wis kok wiridan apa? Ya ora gelo sing diomongi ya ora gelo, dekne ora niat iso. Ya sing wong belah nak ngomong wis ngono. Lesu muni lesu gak wah semane lesu cucu muka dimae iku. Wah semane lesu. Padahal ya ora niat iso. Nah di banyak komunitas tuh begitu. Kadang-kadang wong Arab soleh lah itu ketemu kancane muni wailak wailak. Kadang ora niat muni wailak kuwi celaka ya ora sepenting kadang yo ngono kadang-kadang. Jawa Timur padha ketemu kancane, sik urip takon. Lah misalnya wong Jogja walian peka kan orang Jogja itu kan peka. Nah, misalnya tuh wong Jogja rabi wong Jawa Timur sing sitok ora tau belajar budaya kakuati no. Nah, anggap ae ngono. Maksudnya anggap ae wong salah ngono, beda kultur, beda budaya, yes. Roe ngono napa? Napa? Roe. Nah, jadi lahan juga yurul makna itu sing fatal-fatal kaya anam tadi waca anam tu nek bangsa ngono niku wis muga disepuro pangeran. Aja muni halal, nek amne halal ngrubah hukum. Status ya kok muga-muga disepuro pangeran. Status kok ngono ya kok ngono. Lah mbok arani halal nyatane salah. Mbok arani haram wong sing nglakoni karo. Ya muga-muga disepuro pangeran. Balik yang diwisuda atau karo penguji ini saya statusnya apa? Kumplot apa gini atas rahmat Tuhan yang Maha Esa. Mergo garap disertasi ra lulus, hubung wong itu wek mati dilulus. Ari statusé atas rahmat Tuhan yang Maha Esa. Mestinya kan kategori ini memuaskan atau kumplot. Kan gak ono jenenge kabeh. Kayak kowe misalnya suatu saat dadi kiai atas rahmat Tuhan yang Maha Esa. Karena jadi kiai yang sebenarnya kan memenuhi kualifikasi. Alim, soleh, ranti kasus. Itu jenis jadi kiai atas nama kualifikasi. Nah kalau gue kan gak misalnya alim ora, anak kiai ora, apa ya ora? Berarti apa? Atas nama rahmat Tuhan yang Maha Esa. Jadi kita tahu kenapa kita jadi kiai atas nama rahmat Tuhan yang Maha Esa. Jangan sampai ya kayak orang mesti maslahat buat kamu. Pas minta itu karena tomak kamu, khadun nafsi kamu, serakah kamu, tapi nggak tahu diri, pantas taora dengan permintaan. Kayak gue misalnya jongo jadi wali, iso ya tersinggung, bocah atau tirakat atau jalur jadi wali. Tapi gak dongo ya Allah tersinggung, kere rah tahu dongo. Jadi orang kalau tidak wali itu sudah keliru terus. Jadi gue di sepuro, tapi tak kira itu ada salah.
Ya jajal gitu ngajuk wali kok Sabtu Qadir Jilani. Kira-kira Allah tersinggung ngapa nyembah? Kira-kira tersinggung. Tapi misalnya kira tahu donga kepengen kau Imam Syafi'i, apa ya tersinggung? Bocah ora di idola. Terus piye satunya rawan kabeh ora sing aman. Ora usah kuwatir likuifaksi, ora usah kuwatir meteor jatuh, kabeh ya potensi napa? Potensi semua. Sehingga ini sedikit saya ijazahkan. Suatu saat kata Rasulullah, saya yang Mu'ad melihat kamu hanya sejengkal di depan para ulama ketika nanti di akhirat. Terus Mu'ad tanya, Rasulullah tanya, kenapa kamu hanya satu jengkal dengan derajatnya para ulama ketika sowan Allah? Terjawabnya Mu'ad, kamu punya amal apa? Terjawabnya Mu'ad, ya Rasulullah, saya tidak pernah melangkahkan satu kaki, kecuali saya tidak pernah yakin apa bisa melangkahkan kaki yang satunya. Dan saya tidak pernah mengunyah satu makanan, kecuali saya juga tidak pernah yakin apa bisa menelannya. Dan saya tidak pernah bernafas satu nafas, kecuali saya tidak yakin apa bisa nafas berikutnya. Saking dia tergantung ta'aluk semuanya sama kudrahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ini kan sok. Kalau makanan sudah di depannya kayak pasti bisa makan. Kalau dia sudah sehat, jalan seakan-akan pasti bisa meneruskan. Padahal 0, sekian detik gue melaku dihantam mobil ya selesai. Misalnya setrup ya selesai dan bisa jalan. Sehingga para wali-walinya Allah itu orang yang filah gotin min lahadotagi, setiap kedipan dia, setiap perilaku dia itu hanya ta'aluk ambil Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang risiko makom ini, ya semua makom tak ada risikonya. Risiko makom ini itu biasanya dia lupa doa. Kenapa lupa doa? Karena doa itu terdefinisikan. Tak wari ilmu hakik harus rungokno, serap paham lah, tak ulang no. Ya resiko ilmu saya ingatkan. Ilmu itu kan ada dua. Ada ilmu yang karena didefinisikan. Dan itu akhirnya menjadi masalah. Sebenarnya ilmu itu tidak perlu definisi. Kedua, ilmu yang kita rasakan. Misalnya gini, kalau sama saya tanya, kamu pernah nggak minta jadi punya uang banyak? Nggak tanya, pernah nggak minta? Terus artinya minta itu apa? Terus kita mendefinisikan, menengadahkan tangan, bilang ya Allah, saya minta uang banyak, saya minta ingin beli mobil. Itu namanya apa? Tidak jauh saja. Doa kan? Itu kesalahan kita. Kesalahan kita mendefinisikan doa itu, misalnya menengadahkan tangan dan memohon dan menyebutkan permohonannya. Permohonannya itu terus disebut doa. Tapi kalau menurut Allah, sistem tubuh kamu yang menghendaki punya mobil, sistem tubuh kamu yang ingin punya uang banyak, reaksi tubuh kamu yang terhinakan karena ditagih orang atau butuh uang, ini menurut Allah ya sudah kamu itu peminta-minta. Saya ulang lagi ya. Sehingga menurut Allah kamu minta tidak minta ya tetap berstatus peminta, pengemis. Nah, orang-orang yang sudah wusul, meskipun itu kondisional ya, tidak selalu. Itu ya dia pikirannya menengadahkan tangan apa enggak ya sama saja tubuhnya merasa minta. Sehingga dia tidak perlu mengekspresikan minta. Nah, terus orang yang fikih bilang seperti itu tuh sombong. Wong kok gak tahu dungo. Sebetulnya keliru vonis orang fikih. Bagaimana mungkin dikatakan sombong? Dia reaksi tubuhnya, elemen tubuhnya sebetulnya meminta. Dia tidak berkategori meminta karena ilmu kadung didefinisikan kalau minta itu yang seperti ini. Itu kan lama. Nanti kalau suatu saat Indonesia yang kuasa itu terlalu NU atau terlalu yang tidak NU, lama-lama ada definisi. Misalnya yang dikatakan tahlilan itu apa? Ya bid'ah, Nabi tidak pernah tahlilan. Sahabat tidak pernah nahlilin Nabi. Malah nggak ngaji Nabi jadi tahlil. Mana nih tahlilan jalukno sepuro mayit, ngaji Nabi jalukno sepuro. Sehingga dengan tradisi itu tahlil itu masuk definisi bid'ah. Karena nggak pernah dilakukan sahabat dan para tabi'in. Ya salahnya kamu definisikan. Tapi kalau udah kamu definisikan, diarani tahlil, ya mau la ilaha illallah. Terus mungkinkah satu bacaan la ilaha illallah dilarang? Wong ra oleh maca kalimat tauhid. Jadi misalnya tahlil iku nafatno kalimat tauhid. Oke tok orang ora iso dilarang tapi nak
Tahlil iku mitung dinane mayit koyo budo. Sangane kriminal. Enak. Ya sudah seperti itu. Makanya banyak orang salah itu karena ilmu kadung didefinisikan. Nah, definisi itu sebenarnya tidak mengikat dalam banyak hal. Ini penting saya utarakan. Ya karena seperti itu. Makanya itu masalah-masalah besar antara kita dan firqah-firqah yang lain. Masalah ahli sunnah, terus masalah yang lain-lain. Memang ya sudah seperti itu. Ya saya ulang lagi ya. Hanya ngutip Habib Abdul Haddad. Jadi syair itu sebenarnya ada di Diwanul Haddad. Apa? Diwanul Haddad. Diwanul Haddad itu syair-syair Abdul Haddad. Misalnya kamu lapar. Perut kamu kan mereaksi minta makan. Andaikan kamu itu Tuhan, kan kamu tahu bahwa perut kamu itu minta makan. Tanpa kita bilang, ya Allah saya minta makan, Allah tahu kalau reaksi tubuh kamu minta makan. Sehingga orang yang tidak minta pun asal makomnya makom yang ikrar, mengakui kalau dia butuh, ya namanya sudah minta. Tapi fikih kadang mendefinisikan sing darane minta itu misalnya madhep kiblat, terus menengadakan tangan dan sebagainya. Ya sudah kita sebagai orang pengikut ya yang ikuti fikih, yang ikuti tasawuf, sebetulnya itu definisi yang sepihak. Sehingga ketika Nabi Ibrahim mau dibakar Namrud, masyhur itu cerita itu. Beberapa hari mungkin bulan-bulan orang disuruh Namrud cari kayu sebanyak-banyaknya. Ketika kayu sudah terkumpul mungkin satu lapangan, Ibrahim mau dibakar. Pegawai Namrud itu bingung caranya mencalok Ibrahim. Mergo saking gedene napa? Api. Nak dicalok adoh iku ratok tengah. Nak diparekno iku kepanasan. Masyhur. Terus setan zaman iku urung akeh dadi setan tenan. Saiki kan duplikate sakeh dadi setan ra tau muncul. Wong duplikate wis napa? Akeh. Singkat cerita setan itu muncul pura-pura jadi manusia terus ditemukan manjane. Manjane kayak semacam ketepil besar yang jadi menane dari kiai-kiai ketepil lu haram mergo penemune setan. Dari ini tuh. Tapi nak manjanik penemune setan itu betul walhasil terus dibikinkan satu manjanik semacam ketepil besar terus Ibrahim dilemparkan ke api. Lewat apa? Ketepil tadi idenya siapa? Setan. Nah ketika di tengah api itu unik. Kata malaikat Jibril datang terus tanya sama Ibrahim, ya Ibrahim apa kamu butuh saya? Butuh. Alakah hajat apa kamu punya kebutuhan? Jawab Ibrahim lah, saya tidak punya kebutuhan. Amma ilaika fala, kalau ke kamu ndak. Karena kamu makhluk, apapun keren kamu Jibril tetap kamu makhluk. Amma ilaika fala. Ndak maksudnya butuh ke Allah nanti saya nyampaikan. Mana dinya Nabi Ibrahim, kalau Allah tidak usah kamu sampaikan ya sudah tahu. Gua be Jibril. Oh, anak gue ditekak mana? Ya saya ulang lagi. Apa kamu punya kebutuhan? Alaka hajalah ama ilaika fala. Kalau ke kamu ndak. Ndak maksudnya butuh ke Allah nanti saya sampaikan. Karena Jibril yang mentang-mentang dekat sama Allah dan tukang memberi informasi. Tapi kata Ibrahim, kalau ke Allah sih nggak perlu kamu. Dia sudah tahu. Nah itu terjadi nazamnya Habib Abdul Haddad masyhur itu apa? Hasbi min su'ali ilmuhu bihali. Jadi cukup ilmunya Allah itu menjadikan saya tidak perlu minta. Hasbi min su'ali ilmuhu bihali. Jadi ada kondisi tertentu yang para wali itu saya ulang lagi kondisi tertentu. Yang para wali itu ya tidak minta. Tapi kalau itu ditiru jenengan semua ini jadi keangkuhan. Kenapa? Wes ora ndonga tangane ditenangano, atine ora eling pangeran, kan akhirnya ra njaluk tenan. Lha kok aja niru wali-wali. Nah, wali-wali itu kan misalnya tangannya tidak menengadah tapi semua sistem tubuhnya merasa butuh sama saya itu pernah ya. Tapi itu kondisional dan saya juga ngulang tidak mesti bisa. Ketika saya umroh itu pernah saya ada satu kondisi itu doa ya di putaran pertama terus. Di putaran pertama saya berdoa ya agak banyak di multazam. Putaran kedua mau berdoa sudah tidak berani lagi. Sampai ke-7. Hari kedua ya tidak berani, hari ketiga tidak berani. Nah seperti itu tidak bisa dibuat-buat meskipun saya juga agak ingin. Tapi ya pas itu ya nggak bisa. Gara-gara itu korban kitab hikam, ya kitab hikam yang terkenal. Kitab hikam itu pernah cerita gini.
Rubbama dallahum al-adab ala tarkit tolak. Terus di antara makalahnya itu wa inna ma yunabbahu man yajuzu alaihil ikhfal. Tapi kamu jangan niru dosa kan. Tapi jangan ingkar ilmu ini tambah dosa kowe. Jadi niru ya dosa, ingkar ya dosa. Jadi ada seorang wali kata Hikam. Kadang-kadang seorang wali itu mau doa diulang itu sungkan. Kenapa? Yang perlu diingatkan itu yang potensi lupa. Allah kan masih ingat doa kemarin. Loh itu gara-gara saya sebelum umroh itu mensinau kitab Hikam itu agar itu kok. Ya Allah, sing tak dungani wingi ejek eling kok tak eling nomen ae. Kan. Tapi kan akhirnya dungane eling. Ya Allah kayak kemarin. Hari ketiga ya Allah kayak. Makanya menurut saya ilmunya orang hakikat itu juga ada sisi kriminalnya karena ya tadi. Tapi kamu ingkar ya keliru. Memang Allah gak mungkin lupa. Ngapain kamu ingatkan? Makanya menurut saya Allah itu mangdat terbaik. Bener-bener Rahman Rahim. Mestinya nak Allah terbaik. Kue dungo bedino malah ngamuk. Lah aku lali tapi mbok ilang eling dong. Tapi Allah itu ya maklumi. Memang yang mungkin lupa. Wong Allah tidak pernah lupa kok. Kamu ingetin terus. Atau kamu menggurui Allah. Yaitu. Ya Allah nang sebadani kalau di duake. Padahal gak mesti maslahat bagi kamu. Duake orang mesti maslahat bagi kamu. Maka ada sekian contoh yang wali itu dibully pangeran. Saya sering cerita, banyak cerita wali itu dibully pangeran. Digarap ya pangeran. Ini gara-gara salah dewi. Saya pernah cerita dan itu ada di Hikam betul di kitab itu. Itu ada. Ada wali itu tukang hamal. Hamal itu manol di pasar, itu tukang angkut. Jadi kalau ada orang bawa barang berat diangkut dia, terus misalnya kalau dulu mungkin ya ke kereta atau ke singkat cerita terus diupahi. Setelah dapat apa dia pasti pulang karena dia hanya butuh makan satu piring karena dia tirakat makan satu piring untuk ibadah 24 jam. Singkat cerita dia ngeluh ya Allah, kamu tahu, engkau tahu saya ini pecinta engkau. Saya ini hanya butuh makan satu piring untuk kuat sholat. Tapi kenapa harus jadi juru manol? Berilah saya rezeki yang tanpa kerja. Selang sekian hari dia dituduh maling, terus di penjara, terus dapat rezeki tanpa kerja. Dia ya Allah kenapa jadinya gini? Kan kamu minta rezeki tanpa kerja. Ya itu penjara itu rezeki tanpa kerja kan. Jadi Allah memperlakukan para walinya itu memang unik. Ya kadang dibully. Sehingga dalam cerita-cerita kenabian kata Qadiyat itu nggak ada orang yang sering dibully Allah kayak nabinya. Karena nabi itu orang yang dicintai Allah. Jika salah sedikit saja itu toro pangeran, toro kampus itu digarap, pokoknya dipelonco, pokoknya salah sedikit. Misalnya begini, Nabi Yakub itu kan nabi. Dia mungkin nyon jauh gak tersadar nyembelih anak sapi itu di depan indukannya. Ya beliau mungkin spontan saja, Pak. Kalau kamu yang melakukan pasti tidak ada hukumannya karena Allah tidak pati peduli sama kamu sudah lah. Artinya gak peduli salah pantas saya ora jelas ya gitu. Tapi ini nabi. Ketika itu terus indukannya sapi tadi ya Allah, Yakub itu kekasihmu. Saya tidak berani sama dia karena dia kekasih. Tapi saya tetap menuntut keadilan. Dia harus merasakan susahnya dipisah dengan anak. Meskipun dia tidak nuntut rasanya roh anak sebelah itu tidak se ekstrim itu. Sapinya itu hanya nuntut ya Allah dia harus merasakan sakitnya terpisah dengan anak. Akhirnya Allah menciptakan Yakub mengalami terpisah dengan Nabi siapa? Yusuf. Itu kalau kata Qadiyat, itu kalau yang melakukan tidak Nabi pasti nggak dibully Allah, dibiarin. Karena Nabi ini yang melakukan. Nah. Terus ini Nabi Yusuf lagi. Mana rasa daftar wali berat? Nabi Yusuf itu di penjara itu karena terdolimi apa karena memang dia salah? Terdolimi. Dan Yusuf itu Nabi. Nabi Yusuf itu Nabi betul memang benar-benar. Meskipun ganteng dia Nabi. Syaratnya Nabi ganteng kira-kira mlebu. Nabi itu harus ganteng, enggak boleh. Nabi elek ora oleh. Karena Allah izin di kekasih kok kriting elek. Allah itu selera tadi. Kabeh Nabi mesti yang paling ganteng di kaumnya, yang paling nasab. Enggak boleh Nabi kok pesek, kriting, enggak boleh. Tapi kalau sudah jadi orang soleh oleh kan. Tapi kalau Nabi enggak boleh. Nabi Yusuf ganteng. Masyhur kan cerita Nabi Yusuf dengan siapa? Zulaikha. Dan belum ada orang dalam keadaan darurat masih cerdas kayak perempuan. Jadi singkat cerita, ketika Yusuf diajak Zulaikha selingkuh gak mau kan keluar dari kamar. Dalalah kebetulan wa alfaya sayyidah rajal.
Itu si Zulaikha tadi spontan langsung bilang, wahai suamiku, apa hukuman orang yang ingin menodai keluargamu? Itu wong wedok. Padahal dia agak terencana, dia pun nggak bayangkan kepergok suaminya. Itu dalam keadaan kepergok itu masih cerdas. Suamiku, apa hukuman orang yang mau menyelingkuhi keluarga Anda? Singkat cerita suaminya murka, terus Yusuf di penjara, terdolimi. Ketika di penjara, kemudian Yusuf punya keahlian mentakwil apa? Mimpi. Kan tadi suaminya Zulaikha itu tidak sampai raja ya, kira-kira PM atau menteri. Raja itu punya mimpi yang bisa nakwil itu hanya Yusuf. Singkat cerita, terus utusan raja datang ke Yusuf dan takwilan Yusuf terbukti benar. Tapi Yusuf ini seorang nabi, saya ulang lagi Yusuf seorang nabi dia, tapi ya manusia. Bilang gini ke utusannya, coba bilangkan ke raja kamu di penjara ini ada orang yang di penjara secara terzalimi, yaitu saya. Tolong laporkan ke majikan. Itu Allah tersinggungnya itu bukan main. Nabi kok lapor makhluk. Itu tersinggung. Nah, kowe kan gak piye. Kowe ngajono proposal ya ora piye. Wis pokoke Allah mek kowe ora piye. Wong sampean swargane ya ora langsung wae ngono. Pokoke kira-kira kan sudah gak perlu ditegur. Makanya fa'an sahu syaitanu dzikra rabbi fala bisa fisijni bid'asi. Maka Allah mentakdirkan utusan raja tadi itu lupa melaporkan peristiwa Yusuf ke raja tadi. Sehingga raja gak pernah dengar kalau ada orang di penjara karena Allah tersinggung. Wong kowe ku nabi kok lapore ambek penguasa. Ngono tok iku wis Allah tersinggung. Karena dia nabi, gak boleh nabi lapor makhluk. Jadi Allah itu dengan nabi itu sangat-sangat sensitif. Sangat-sangat sensitif. Belum begitu. Terus kita yang terkenal, meskipun ini nggak ada di Quran, Nabi Musa. Nabi Musa itu pernah sakit gigi. Karena dia mentang-mentang kalimullah, orang yang sering komunikasi dengan Allah, minta ya Allah, tolong tunjukkan obat gigi saya itu apa. Saat ini sama Allah dikasih tahu. Kamu ngunyah suket ini, gitu. Rumput ini kamu kunyah, nanti pasti sembuh. Karena resepnya dari Allah ya pasti mujarab, kan nggak ke dokter. Singkat cerita dikunyah terus sembuh. Suatu saat dia sakit gigi lagi, nggak konsultasi lagi karena masih punya resep tadi kopian apa resep. Dia datang nyari suket yang sama dikunyah tambah sakit. Tanya sama Allah, ya Allah ini kan resepnya yang sama, kenapa tambah sakit? Kata Allah, kamu itu kekasihku. Ora nak sing ngobati ku aku ra suket sembrono. Semenjak itu Nabi Musa tidak pernah resep lagi sudah. Andaikan tuh kamu, pasti Allah juga nggak tersinggung. Makanya kata Qadiyat, kenapa para nabi sering ditegur itu bukan karena Allah murka. Nabi itu beda. Jadi kesalahan kecil atau apa-apa yang menurut kita ada salah itu untuk nabi salah. Makanya di ahli sunnah ada kaidah apa? Mimba bihasanatil abror sayyi'atul muqarrabin. Pernah dengar kaidah apa? Mimba bihasanatil abror sayyi'atul muqarrabin. Sesuatu kalau dilakukan umumnya orang itu hasanah atau kebaikan, tapi kalau dilakukan para nabi itu salah. Karena apa ya? Saking dekatnya dengan Allah. Saya ulang lagi apa? Mimba bihasanatil abror sayyi'atul muqarrabin. Jadi nabi itu beda. Nah, para nabi itu orang-orang yang ngalami fikir yang doa resmi kayak siapa tadi? Definisi fikir ya sering. Kayak definisi orang tasawuf yang sering. Sehingga ketika Nabi berdoa, ya memang secara disiplin ilmu yang namanya berdoa ya minta Allah dengan mengadakan tangan. Ketika enggak berdoa, karena Nabi sadar Allah tidak perlu diingatkan lagi, pasti masih ingat. Gitu. Jadi dua-duanya benar terus. Makanya Nabi itu lam yazal fitaroki, Nabi itu selalu naik derajatnya. Karena pas minta ya benar, pas tidak minta ya. Tapi kamu jangan niru, dosa kan. Tapi jangan ingkar ilmu ini, tambah dosa. Jadi niru ya dosa, ingkar ya dosa. Jadi ada seorang wali kata hikam, kadang-kadang seorang wali itu mau doa diulang itu sungkan. Kenapa? Yang perlu diingatkan itu yang potensi lupa. Allah kan masih ingat doa kemarin. Loh itu gara-gara saya sebelum umroh itu mensinau kitab hikam itu agar itu ya Allah. Sing tak dungani wingi ejek eling kok tak eling no meneh. Dadi wa inna ma yunabbahu man yajuzu alil yang bisa diingatkan hanya orang yang potensi lupa. Sementara Allah tidak akan. Tapi kan akhirnya dungane eling. Ya Allah kayak kemarin. Hari ketiga ya Allah kayak.
Makanya menurut saya ilmunya orang hakikat itu juga ada sisi kriminalnya karena ya tadi. Tapi kamu ingkar ya keliru. Memang Allah gak mungkin lupa ngapain kamu ingatkan. Makanya menurut saya Allah itu mangga terbaik bener-bener Rahman Rahim. Mestinya nak Allah terbaik kowe ndonga bedino malah ngamuk. Lah aku lali tapi mbok ilang eling dong. Tapi Allah itu ya maklumi ya dengan kekeliruan. Kita ini kan selalu keliru. Donga terus ya keliru sebetulnya. Karena seakan-akan kan mengingatkan seseorang yang mungkin lupa. Wong Allah tidak pernah lupa kok, kamu ingetin terus. Atau kamu menggurui Allah. Yaitu, ya Allah nang sebadani kalau dia juake. Padahal nggak mesti maslahat bagi kamu. Juake orang mesti maslahat bagi kamu. Kalau kamu turun terus. Pas minta itu karena tomak kamu, khadun nafsi kamu, serakah kamu, tapi nggak tahu diri pantas taura dengan permintaan. Kayak gue misalnya jongo jadi wali, iso Allah tersinggung. Bocah atau tirakat atau harus jadi wali. Tapi gak dongo ya Allah tersinggung. Kere ra tau dongo. Jadi orang kalau ndak wali itu sudah keliru terus. Jadi kok di sepuro, tapi tak kira iku akeh. Ya jajal ke dongo koyo wali kok sabtu kok dirjelang. Kira-kira Allah tersinggung ngopo nyembadani? Kira-kira tersinggung. Tapi misalnya kira tahu dongo kepengen kau Imam Syafi'i, apa yang tersinggung? Bocah ora di idola. Terus piye Gus? Piye kadung salah biasa wis. Wis bakat salah no. Bakat salah. Ini dongane sing gampang itu mesti bener. Rabbana dzalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Saya pernah punya kitab dan kitab itu menurut saya luar biasa. Bahkan ketika adu bully itu, adu teori mahasiswa itu kayak pelonconan itu. Nabi sama Nabi pangeran gitu. Dan itu sekali yang satu salah melakukan disiplin ilmu, pangeran itu degradasi. Dan Allah memang mengancam gitu. Kalau kamu melanggar ini, la ahbiton namin diwanin nubuah. Nanti la amkuan namin diwanin nubuah. Kamu saya hapus dari buku kenabian. Tes-tesannya ya lucu. Misalnya begini. Kata Nabi Musa kan ditanya. Ketika dia khutbah ditanya orang. Siapa orang paling alim ya Nabi Allah? Sekarang orang paling alim itu siapa? Nabi Musa jawab, saya kan. Ya itu Allah tersinggung karena wong kok mletene ngono. Tapi andai kan Nabi Musa kok jawab Fauzi, itu salah, tambah salah meneh. Atau enggak Ruhen, malah salah meneh. Tapi jawab Musa ya salah. Saya Gusti, saya kan. Orang paling alim siapa? Saya. Allah memperingatkan Musa, ada seseorang yang lebih alim ketimbang kamu. Coba kamu harus ketemu dia. Ketemu dengan cerita ketemu Nabi siapa? Khidir. Terus dalam 3 sesi ini, 3 babak ini buli-bulian. Nabi Khidir itu dalam 3 babak ini selalu kelihatan salah. Di antaranya adalah cara sekarang ya mungkin di gonjak sepeda motor atau perahu kalau dulu yang menggratisi dia numpangi sepeda motor malah spionnya dicopot. Spionnya dicopot, dirusak. Tapi Musa kan sudah digratisin malah rusak yang motornya yang apa? Menggratisin. Nabi Khidir masih tenang. Kamu tidak paham. Jadi Nabi Khidir mesti distok kamu tidak paham. Itu kata syurrahul hadis termasuk Ibnu Hajar al-Asqalani bilangin. Setelah itu kedua membunuh anak kecil. Musa tambah marah. Anak yang belum punya dosa kok kamu sampai 3 kali ada 3 peristiwa. Itu kata syurrahul hadis. Andai kan Musa kok diam tidak protes, maka dia akan disalahkan Allah. Karena dia berarti membiarkan kemungkaran di depan matanya tanpa reaksi. Jadi sebetulnya ketika Musa berontak itu Nabi Khidir, Nabi tenan gitu. Jadi itu kan unik. Tapi berontak yo disalahno. Dadi angel sandi tes-tesan dadi nabi ku ya angel. Misalnya kok Nabi Musa itu kayak model santri Jawa Timur. Nabi Khidir salah, nggih nderek mawon. Ya ora nabi jero barang mungkar. Menengae. Berarti yo nabi goblok ngono kira-kira. Makanya memang Musa harus konsisten seperti itu, harus demo terus. Kayak saya misalnya sebagai kiai fikih, kiai ya harus seperti ini cara mulang saya. Enggak boleh saya misalnya terus anut mulang terus tawadhu, semeneng terus ora karu-karuan. Jadi andekan Musa kok tidak protes itu malah salah. Ya memang harus. Dan itu Nabi Khidir, Nabi tenang. Makanya Nabi Khidir akhirnya respect. Tidak ada hati sebaik kamu Musa. Risi itu gak nyaman ketika melihat kemungkaran. Jadi itu sebenarnya poin.
Tapi lucunya Nabi Khidir yang nyalan, tak dari rasa takok kok men takok. Tapi yo disalahno. Ya aku jare Nabi Musa. Ya jajal, gawe peristiwa meneh aku tak sabar ra takok. Bareng. Kan jajal neh. Bareng dijajal ya protes meneh. Barang protes meneh, tinggal satu kali kesempatan. Kowe takok meneh wis ora dadi muridku. Dikasih kesempatan lagi, ya protes meneh deh umat. Tapi itu justru itu menjadi kelebihannya Nabi Musa karena syarat seorang nabi adalah al-musara'ah ila ingkaril munkar kata Ibnu Hajar Al-Asqalani. Syarat seorang nabi adalah secepat mengingkari sesuatu yang mungkar. Nah, ini cobalah jadi etika kita, muhasabah kita. Jadi muhasabah itu cara berpikir kita set, kita pikir ulang. Ternyata semangatnya seorang nabi itu wastaghfir lidzambika walil mu'minun. Semangatnya itu memintakan ampun. Orang ahli tafsir tahu semua kalau nabi itu tidak mungkin dosa. Jadi itu khitabun nabi wa urida bihi ummatu, itu khitab nabi, tapi yang dimaksud itu umatnya karena nabi tidak akan mengalami dzambun, tidak akan mengalami dosa. Sekarang enggak, kadang-kadang kita ini kalau orang lain salah itu semangat. Kalau di perusahaan ada teman salah, apalagi pimpinan salah itu seneng. Barokahnya salah bisa ganti kan gitu. Mungkin di dunia tokoh juga gitu, barokahnya ada tokoh salah, kita yang jadi populer sendiri, tidak boleh seperti itu. Kita harus salimus sodri di jami'il muslimin. Jadi ini harus dilatih. Saya tadi matur sama Habib Ahmad, latihan kita jadi hidup. Nabi itu kalau resep jadi wali itu kata Nabi gampang. Kata Nabi, kalau kamu ingin disenangin Allah, ya sudah. Kalau kamu asbahta wa amseta gini-gini, perasaan kamu kata Nabi jangan punya perasaan ghil sama orang muslimin. Itu sudah wadzalika min sunnati. Makanya Nabi ngendikan la yablughni ahadun an ahadin syai'an. Ada yang baca la yuballighni ahadun an ahadin syai'an. Seseorang jangan melaporkan ke saya tentang salahnya yang lain. Fa inni akhruju ilaikum wa ana salimus sadri. Karena saya ingin ketemu sampean semua dalam keadaan salimus sadri, tidak punya perasaan apa-apa. Dalam konteks Indonesia, muhasabah itu sudah jadi perilaku ya. Karena dulu orang tua saya, guru-guru saya kalau ngandani itu, bayangkan kalau kamu jadi dia. Jadi misalnya kita mentang-mentang atasan, otoriter sama bawahan. Bayangkan kalau kamu jadi yang bawahan itu kayak apa? Laukun tamakanah, kalau orang Arab bilang, bayangkan kalau kamu di posisi dia. Makanya guyonannya orang-orang Indonesia itu kan orang ngaramkan judi gitu, bareng dikasih tahu. Tapi yang menang anak jenengan, alhamdulillah. Ternyata ngaramkan itu karena ada anaknya. Kalau anaknya yang menang ya seneng. Meskipun itu guyonan, tapi saya punya padanan itu dalam kitab Hikam. Nabi Ibrahim itu Khalilur Rahman, tentu bencinya minta ampun sama yang namanya maksiat. Suatu saat beliau diterbangkan di alam malakut. Itu kalau di Hikam saya halaman 15 juga. Saya masih ingat betul. Mungkin kalau Anda beda halaman karena beda cetakan. Atau enggak punya kitabnya. Atau punya tapi tidak bisa baca. Nah itu jadi berbagai kemungkinan. Atau punya tidak bisa baca tapi dianggap jimat. Atau digo pencitraan. Banyak itu kaji-kaji tidak bisa baca kitab tapi di ruang tamunya kitabnya besar-besar. Pencitraan itu. Tapi ya bagus lah, enggak apa-apa untuk syiar. Setelah diterbangkan di alam malakut, diperlihatkan sama Allah. Ada orang pezina, ada orang syaribul khomri, ada orang mabuk, ada orang macam-macam. Allah tanya sama Nabi Ibrahim, bagaimana pendapat kamu Ibrahim tentang mereka yang maksiat? Kata Nabi Ibrahim, ya Allah habisi saja mereka. Mereka hidup di bumi engkau, makan rezeki engkau, kemudian mereka tidak taat sama engkau. Singkat cerita di fase itu, saya ulang lagi di fase itu, Allah nurutin. Sampai sekian peristiwa, mungkin 3 atau 4. Ya, setelah sekian tahun Nabi Ibrahim lupa peristiwa itu, kemudian beliau diminta menyembelih anaknya. Ini versi kitab Hikam. Memang versinya banyak tentang kenapa Nabi Ibrahim disuruh menyembelih anaknya. Ketika mau menyembelih anaknya, Nabi Ibrahim ragu. Wa samratu fuadi. Anak saya ini buah hati saya, kenapa engkau suruh menyembelih? Terus kata Allah, apa kamu tidak ingat ketika kamu saya angkat di alam malakut, kemudian kamu usul bunuh-bunuh, saya ada mempertimbangkan usul Anda, tapi kenapa sekarang saya merintahkan kamu mikir gitu. Terus, ya karena ini anak saya ya Allah. Terus kata Allah, rumang samu wong sumpukon mata ini gak gawean kau sing gawe kowe enak wae usul mata ini. Jadi sebenarnya saya yang bikin, kemudian Anda enak aja usul membunuh. Semenjak itu Nabi Ibrahim itu di eranya itu asfaqun nas, orang paling sayang sama manusia. Karena kadang kita keras itu ya kebetulan itu udah anak kita, ada keluarga kita. Cara orang Jawa itu kan gitu ya, kalau ada
perempuan, terus macak yang macam-macam pakai sepeda motor cowok, terus wah itu luput suwuk, semoga-moga gini. Tapi setelah dikasih tahu, niku ponakane jenengan, semoga-moga selamat. Jadi jangan-jangan kemarin ahli ma'asi itu kebetulan itu tidak keluarga kita. Kalau keluarga kita yang pernah salah pada kita, semangat kita mintakan maaf. Jangan-jangan kita didikte hukum sosial gitu. Jadi orang yang salah, kebetulan tuh orang yang menservis kita. Atau keluarga kita, atau orang dekat kita. Jangan-jangan semangat kita mintakan ampun. Tapi kalau sama orang lain, kebetulan musuh kita semangatnya minta itu kena adab. Nah ini yang nggak boleh dalam Islam. Islam mengajarkan niru Rasulullah SAW, Nabi itu rahmatal lil alamin. Bahkan kemarin saya ngaji virtual sama beberapa habaib. Ada Habib Ali Al-Jufri dari Mesir, ada Habib Alwi dari Kuitang, ada Habib Nabil Al-Musawa. Dari sekian habaib itu saya masih ingat diantaranya yang didawuhkan rahmatan lil alamin itu ketika Nabi adahu kaumuh, disakiti oleh kaumnya, dan itu mereka masih kafir semua. Itu mereka dapat doanya Nabi Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Kayak apa baiknya Nabi, orang yang menyakiti, yang melukai, tapi Nabi masih berdoa Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Sayyidina Umar dapat doanya Nabi itu yakhina kana kafiran, ketika masih kafir didoakan. Allahumma a'izzal Islam bi Umar. Itu ketika masih kafir. Itu pelajaran bagi kita bahwa yang sedang tidak cocok pun itu berdapat doa kita. Ya doa supaya kondisi kita baik, hari tambah baik. Karena agama ini saya berkali-kali bilang limangka nayarjuwa hawal yaumal akhir. Agama ini diperuntukkan bagi yang selalu punya harapan pada Allah Subhanahu wa taala. Saya cerita muhasabah ini tentang hubungan kita dengan Allah. Di Indonesia itu banyak orang fasik, banyak orang nakal. Ya di mana-mana orang nakal itu ya mayoritas, wa aksaruhum fasikun. Tapi berkahnya harapan. Mungkin saya kira nakal sok benda, mungkin saya kira sholat sok ben sholat, mungkin sekarang belum sakhok, belum dermawan, suatu saat dermawan. Barokahnya itu kefasikan ini dianggap sementara. Sedang fasik, sedang tidak benar. Karena kiai-kiai kita, para guru-guru kita, para habaib utamanya itu mesti bilang semoga husnul khotimah. Nah barokahnya doa itu semoga husnul khotimah itu menjadikan satu pola sosial. Yang sedang fasik ini masih diharapkan jadi lebih baik, jadi lebih. Sehingga kita tidak ngambil sikap ekstrim, ya ingin menghabisi atau ingin mengadili, tidak. Karena selalu kita punya harapan. Dan agama ini limangka nerjuwa hawal yaumil akhir. Bayangkan dulu kalau yang nakal itu anak kamu. Pasti kamu nggak ingin kan langsung dapat azab, dapat apa. Padahal kita semua jadi tokoh ini abul kulli, bapak dari semuanya. Sehingga ketika Rasulullah SAW jalan-jalan kemudian melihat perempuan sedang menyalakan api. Kalau apinya mati ditiup, anaknya dijauhkan. Nanti kalau sudah jauh dari api, anaknya digendong lagi. Terus kata Rasulullah, matur ke semua sahabat, Aro'aitum anna hadih tarihatan waladaha alan nar. Apa kamu berpendapat bahwa perempuan ini akan melemparkan anaknya ke neraka? Tidak ya Rasulullah. Tidak akan seorang ibu melemparkan anaknya ke api. Terus kata Rasulullah, Allahu arhamu min hadih biwaladiha. Allah lebih rahman, lebih rahim dibanding orang tua ini kepada anaknya. Ini yang harus kita kenalkan terus, kita kampanyakan terus. Supaya orang hubungannya dengan Allah itu nyaman, asik. Sehingga dengan demikian selalu ada harapan bahwa yang sedang nakal ini suatu saat tobat. Kita tidak boleh menghukumi pasti begini, pasti gini. Itu tidak wilayah kita. Itu juga yang dicontohkan Rasulullah SAW. Secara lahir Nabi itu nggak berkenan sama Wahsy. Karena Wahsy itu salahnya salah fatal. Karena membunuh ahabban nasi ila Rasulillah. Yaitu membunuh Sayyid Hamzah. Jadi ketika Wahsy tobat, Nabi itu nerima tobatnya. Dan ketika beliau dengan basariyahnya agak siap ketemu Wahsy karena harus ingat Sayyid Hamzah, basariyahnya diturutin. Oke, kamu iman, saya turutin, tapi jangan sering ketemu saya. Karena kalau ketemu kamu, saya masih ingat sama paman saya, Sayyid Hamzah. Kita bisa ngelola seperti itu. Kita tidak cocok sama orang, bagaimanapun mereka umat Rasulullah SAW, kita tetap mencintai mereka. Misalnya kalau beda agama, mereka sama-sama orang Indonesia, kita mencintai mereka atas nama warga Indonesia. Tapi kalau misalnya potongannya ora cocok, beda kultur, bawaannya itu mangkel no coro Jawa. Ya bisa diilmoni, jangan ketemu. Wong sudah tidak cocok, ingin ketemu nyari solusi. Roh ini tok seneng itu kan ya repot itu. Ya sudah kalau nggak mati cocok ya jangan sering ketemu.
Dan itu kita bisa memanage seperti itu tuh bisa. Saya berkali-kali cerita tentang Imam Syafi'i. Kalau dikasih tahu ya Imam Abu Abdillah, panggilannya Imam Syafi'i, tetangga Anda ini ternyata banyak yang nggak senang Anda. Jawabnya beliau senang. Ya bagus kalau nggak senang saya, ndak utang saya katanya. Jadi gara-gara sampean seneng aku ngatur aku ini kan. Dan mungkin sampean ra seneng kan ya enak. Jadi hidup itu dianggap happy. Kalau seneng ya teman silaturahim, kalau nggak seneng ya nggak bakal utang gitu kan. Baru kayak seneng itu nggak ganggu. Gitu. Jadi dulu itu orang bisa ngelola seneng ndak seneng itu bisa. Karena ada kearifan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Hidupnya selesai karena masyghul bi dzikrillah. Mereka sibuk dengan Allah. Makanya kata ulama-ulama tasawuf, kamu jangan melihat manusia perilakunya, tapi kamu juga harus ingat yang gerakkan semua itu Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian kita farah, kita senang. Makanya Nabi kalau ngutus Anas bin Malik kemudian enggak kesampaian yang diinginkan karena Anas main, ketika garwa-garwane Nabi agak tersinggung, Nabi andaikan Allah menghendaki yang saya inginkan kesampaian, pasti itu kesampaian. Jadi dianggap kegagalan Anas enggak manggil yang dituju Nabi itu ya kersane Allah ya enteng saja. Sayyidina Ali lebih parah lagi yang dialamin. Itu dalam-dalam beliau kalau dipanggil tuh enggak cepet-cepet ke sana. Ketika ditanya, "Kenapa kamu tak panggil enggak cepet ke saya?" "Amin tu ukubatak." Karena aku tahu engkau orang baik. Orang baik itu pemaaf. Jadi makanya orang-orang soleh dulu itu bodoni itu. Makanya sekarang kalau ada orang bodoni itu mesti beda orang soleh. Kalau orang-orang soleh itu kakean husnudzon akhirnya sering dibodonin. Abdul bin Umar itu masyhur itu. Kalau ada budaknya sering sholat, sergap sholat itu dimerdekakan. Akhirnya enggak sholat pun pura-pura sholat. Akhirnya juga dimerdekakan. Ketika ditanya, kenapa engkau merdekakan? Padahal mereka sholatnya menipu engkau, kata pembisik-pembisik itu. Man khoda'ana lillah in khoda'na lah. Dia nipu atas nama Allah, berarti saat tertipu juga atas nama Allah. Enggak masalah dong, semuanya demi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita ketemu mensifati Allah Ta'ala itu ghafir. Allah pemaaf. Jangan kamu enggak fair untuk diri kamu nyifati Allah ghafir, pada orang lain Allah kamu sifati syadidul iqab. Jadi Allah kamu atur, kayak MC tadi ngatur saya. Jadi Allah itu apa? Kalau pada saya ghafir, kalau pada musuh saya syadidul iqab. Itu enggak fair. Kalau Anda punya harapan kepada Allah karena Allah Rahman Rahim, Allah ghafir, sebenarnya Allah pada musuh kita ya bisa saja Allah ghafir, bisa saja Allah Rahman Rahim. Sehingga kita melihat orang lain yang kita tidak cocok itu ya enteng saja. Itu min ummati Rasulillah sing tanaluhu syafa'atu, tanaluhu sa'atu rahmati, tanaluhu fair. Jangan dengan kita kayak mesti dapat rahmat. Jangan orang lain kayak Allah pasti syadidul iqab. Itu tidak boleh. Sehingga ketika ada orang Badui, singkat cerita orang Badui ini kencing di masjid. Semua sahabat membentak dia. Yang enggak bentak hanya Nabi tok. Saking mangkalnya orang ini karena semua sahabat bentak kecuali Nabi. Setelah dibenarin Nabi, terus Nabi nyuruh Sobu Ali Dhanuban min ma'in. Setelah disucikan masjid itu, dia berdoa keras sekali. Allahumma rahamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Ya Allah yang berhak dapat rahmatmu hanya saya dan Nabi Muhammad, yang lainnya jangan. Karena yang lainnya tuh jengkelin, gitu aja saya salah dimarah-marahin. Gitu. Jadi kalau kamu doa terbatas ya kayak orang Bedui ini, kayak orang Arabi. Apa kata Nabi? Laqad tahajjarta wasi'an. Allah yang rahmatnya luas menjadi kamu sempitkan. Karena kamu mau atur Allah hanya Rahman pada Indonesian Power, pada NU, pada kita yang orang lain nggak perlu dapat. Itu kan kasihan Islam karena Islam terus nggak dimiliki semua orang. Allah nggak dimiliki semua orang. Rasulullah nggak dimiliki semua orang karena dipek NU, dipek ormas tertentu, dipek nggak boleh seperti itu. Nggak boleh takhasyar tawasian kata Nabi, nggak boleh mempersempit zat yang rahmatnya itu luas. Ini semoga etika ini kita pakai di Indonesia. Yang sedang fase kita harapkan lebih baik. Yang sedang nggak dapat hidayah kita doakan dapat apa? Hidayah. Masyhur kan, makanya tadi saya mohon sama Habib Ali supaya Habib Ahmad supaya tetap mahalul qiyam, tabaruk sama Habib Ali. Di antara doa-doa di Simtud Duror masyhur itu antuqa bilal mudhniba minnah bil ghufran wal musi'ah bil ihsan. Jadi harapannya para habaib, para orang-orang baik dulu ya semoga yang dosa itu dimaafkan, yang sedang salah dibuka, bikin lebih baik. Nabi itu tugasnya juga gitu. Wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Nabi itu tugasnya juga memintakan ampun yang sedang salah. Nah ini cobalah jadi etika kita, muhasabah kita. Jadi muhasabah itu cara berpikir kita set, kita pikir ulang. Ternyata semangatnya
seorang nabi itu wastaghfir lidzambika walil mu'minun. Semangatnya itu memintakan ampun. Orang ahli tafsir tahu semua kalau nabi itu tidak mungkin dosa. Jadi itu khitabun nabi wa urida bihi ummatu, itu khitab nabi, tapi yang dimaksud itu umatnya, karena nabi tidak akan mengalami dzambun, tidak akan mengalami dosa. Sekarang enggak, kadang-kadang kita ini kalau orang lain salah itu semangat. Kalau di perusahaan ada teman salah, apalagi pimpinan salah itu seneng. Barokahnya salah bisa ganti kan gitu. Jadi kalau mungkin di dunia tokoh juga gitu, barokahnya ada tokoh salah, kita yang jadi populer sendiri, tidak boleh seperti itu. Kita harus salimus sodri di jami'il muslimin. Jadi ini harus dilatih. Saya tadi matur sama Habib Ahmad, latihan kita jadi hidup. Nabi itu kalau resep jadi wali itu kata Nabi gampang. Kata Nabi, kalau kamu ingin disenangin Allah, ya sudah, kalau kamu asbahta, amseta, gini-gini, perasaan kamu, kata Nabi, jangan punya perasaan ghil sama orang muslimin. Itu sudah, wadzalika min sunnati. Makanya Nabi ngendikan, la yablughni ahadun an ahadin syai'an. Ada yang baca, la yuballighni ahadun an ahadin syai'an. Seseorang jangan melaporkan ke saya tentang salahnya yang lain. Fa inni akhruju ilaikum wa ana salimus sodri. Karena saya ingin ketemu sampean semua dalam keadaan salimus sodri, tidak punya perasaan apa-apa. Karena kalau nurutin membisik, nurutin informasi itu ya repot, karena orang pasti sepihak. Ada kiai yang top, datang ke kampung-kampung ning desa-desa. Kata yang seneng itu punya akhlak. Wah itu bagus orang besar datang ke kampung-kampung. Kata yang enggak seneng, wah itu jobnya kiai kecil kok diambil, itu kan ya kasihan itu kan sudut pandang. Makanya saya sering bilang, akal kita ini cukup untuk mentasdik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun perasaan kita kadang orang Jawa itu beda. Saya berkali-kali bilang sama peneliti dari Jogja, kenapa sih Gus para nabi itu kok poligami istrinya banyak? Nabi Dawud katanya itu berapa? Nabi Sulaiman malah jumlahnya agak terbatasin. Nabi Muhammad itu paling sedikit. Saya tanya gini, perempuan itu orang lemah, jadi kalau nolong orang satu gimana baik? Kalau nolong orang dua ya lebih baik, ya sudah kira-kira seperti itu. Paling tidak akal kita masih tahu kalau orang baik itu kan mesti baik. Nolong orang satu baik, nolong orang dua ya lebih baik, nolong orang tiga lebih baik. Tapi kalau kamu orang nggak baik, satu saja kamu terlantarin, kamu miskinkan, kamu ya tinggal ukur kan. Kalau orang baik nambah baik, tapi kalau orang buruk tambah buruk. Nah itu akal. Akal kita bisa menganalisis kenapa sih nikah itu ada yang poligami, ada yang enggak. Ya sudah, ukur saja diri kamu. Misalnya kayak saya elek keriting, rabi terus, memperbanyak wong elek, orang perilaku netok, raine dadi elek kabeh. Gitu. Tapi nak kowe ku ganteng, alim, ganteng, sugih, anake ganteng-ganteng, berhubung kowe saleh ahli swarga kabeh, mertua yo bangga karena karir kamu meyakinkan, ini mertua kamu aja enggak bangga mau nambah. Ipar enggak bangga, mertua enggak bangga, desa kamu yang kamu wayai juga enggak. Beda dengan Nabi ketika nikah Juwairiyah itu enggak ada pernikahan sebarokah Nabi dengan Juwairiyah itu. Asharu Rasulillah, di situ habis perang banyak tawanan gara-gara jadi besanya Nabi langsung dibebaskan semua karena asharu Rasulillah. Sekarang besanya Kanjeng Nabi. Dulu Abu Sufyan mangkalnya bukan main sama Nabi. Gara-gara putrinya dinikah terus langsung jadi. Kalau kamu kan enggak, nikah satu, nikah lagi. Satu kampung musuh kamu. Karena istri pertama cemburu, yang kedua agak bangga. Wah itu selesai itu. Dunia wal akhirah. Maksud saya, nganalisis Islam itu harus pakai akal. Dan akal yang dipakai, ini saya bawa ke kitab Ihya, adalah pikiran-pikiran para ulama. Makanya ketika Imam Ghazali ketika ditanya, fakaifa bi muslimin fasikin, asawwaha fi jami'i amri. Kalau ketemu orang fasik, orang Islam tapi fasik, perilakunya enggak ada yang benar. Kata Imam Ghazali jawabnya lucu, aneh. Ma min muslimin illa wa islamuhu ta'ah. Tidak ada orang Islam kecuali dia mau Islam, membenarkan Allah dan Rasul itu sudah taatnya dia. Kok kamu tidak bisa melihat taatnya dia? Dia pikirannya kan ini pemabuk, ini tukang apa. Tapi kata Imam Ghazali, sebenarnya kamu masih bisa berpikir positif. Ma min muslimin illa wa islamuhu ta'ah. Tidak ada seseorang Islam ketika dia milih Islam itu pasti ada taatnya, yaitu tasdik pada Allah dan tasdik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan pola seperti itu, maka di antara guru-guru kita yang modern ya di era Mbah Maimun, di sini ada Habib Ahmad. Habib Salim, syair yang sering dibaca beliau adalah ada orang munajat sama Allah, ini cerita munajat. Itu orang itu ngendikan gini. Ana muznibun, ana mukhtiun, ana asi. Huwa rahimun, huwa ghafirun, huwa afi.
Ya Allah, saya mukhti, saya orang yang salah. Ana mudnib, saya orang yang dosa. Ana asin, saya sering maksiat. Tapi engkau ya Allah, engkau ghafir, pemaaf. Engkau rahim, maha pengasih. Engkau afin, yang mudah memaafkan. Terus kata orang ini, ya agak kurang ajar, tapi saking senengnya sama Allah. Qobal tuhunna salasatan bisalasati. Ya gini saja ya Allah, sifat engkau diadu dengan sifat saya. Engkau Tuhan, Gusti, enggak boleh kalah katanya. Terus wasatahliban ausofu ausofi, dan engkau pasti pemenangnya. Gitu. Jadi ada orang rayu Allah dengan cara seperti itu ya ada ya. Saya ini manusia, salah saya banyak. Engkau ampunannya banyak. Engkau Tuhan, Gusti, enggak boleh ampunan Anda, ampunan engkau kalah dengan salah saya. Enggak boleh Tuhan kok kalah. Nah, jadi untuk supaya orang punya harapan gitu. Banyak juga wali-wali yang jadab ketika datang ke makam Rasulullah SAW. Itu kalau dongo ya agak kacau sebetulnya, cara syariat agak kacau. Ya Allah, engkau punya dua pilihan. Jika engkau menjadikan saya soleh, surah habibu, yang senang kekasihmu, yaitu Rasulullah SAW. Tapi jika engkau menjadikan saya fasik, surah adubu, yang senang itu setan. Monggo jenengan mau menyenangkan kekasih jenengan, mau menyenangkan musuh jenengan, monggo. Jenengan bebas kok memilih. Nah, mestinya Allah ya senang menyenangkan kekasihnya. Jadi ya, intinya Allah dipaksa untuk menjadikan dia orang soleh gitu. Jadi kayak kemarin itu Pak Bu siapa? Kesini itu yang sama jenengan. Kuliah kesini itu sama Habib Ahmad. Saya pertama enggak mau, lama-lama Habib Ahmad. Ini gimana Gus? Orang taunya saya dekat jenengan, kalau enggak kasil saya waduh Habib. Ini kayak doanya wali yang tadi. Enggak punya pilihan, enggak ada pilihan. Jadi saya mohon muhasabah itu dimulai cara berpikir. Makanya di sini sebetulnya tag ini supaya dapat barokahnya Ihya. Ini kitab yang disenangi para habaib, para ulama. Sebetulnya tag di muhasabah itu redaksinya gini ya, yang lengkap loh. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinuha qabla an tuzanu wa tahayya'u lil ardil akbar. Jadi ada kata wazinu, jadi ukur. Perilaku Anda ini diukur, ditakar. Misalnya kita sebagai suami kan ya punya hal-hal yang kita tidak ideal. Cara wong Jawa mesti pesek. Cara rezeki ya pas-pasan. Dan kita juga kalau makanya agak boleh tanya istri begini, apa saya cinta pertama Anda? Pasti Anda kecewa. Orang jadi istri hanya korban terakhir gitu. Sudah. Karena orang kalau ngelamar kemana-mana gak jadi, yang jadi istri itu pasti korban terakhir itu. Jarang istri pilihan pertama, jarang. Ayo semua yang nikah. Rata-rata itu pilihan Anda pertama Pak, dari sekian ditolak di mana-mana terus. Ya perempuan terakhir. Kamu juga korban terakhir. Gitu. Itu wali-wali dulu kalau ngandani kita itu sederhana. Antal ini masyhur diceritakan Habib Zain bin Semit dalam kitab Al-Manhajus Sawi. Antalam tajid min nafsika kullama turid. Fa kaifa turidu min ghairika kullama turid. Kamu yang ingin ideal saja, kamu tidak menemukan pada diri kamu untuk menjadi ideal. Kamu kan ingin ganteng, ingin punya uang banyak, ingin perilaku Anda sempurna. Anda saja yang punya keinginan tidak bisa mewujudkan keinginan Anda sendiri. Fa kaifa turidu min ghairika ma turid. Jadi antalam tajid min nafsika kullama turid. Fa kaifa turidu min ghairika kullama turid. Kamu yang punya keinginan saja. Misalnya saya ingin punya uang banyak, perilaku saya selalu benar, gak pernah salah. Loh, saya yang ingin saja dengan diri saya, gak bisa untuk benar terus. Kok kamu berharap orang lain selalu benar? Jadi antalam tajid ya sama. Kalau kamu menuntut istri kamu itu ramah, neriman, apa kamu neriman sama wajah istri Anda gitu? Engko ya pola neng dindi jajaki sana jajaki sini, kamu sendiri tidak pernah apa. Jadi itu nasihat yang luar biasa. Antalam tajid min nafsika kullama turid, fa kaifa turidu min ghairika kullama turid. Kamu mau menghormati semua orang? Enggak mau kan? Kemudian Anda berharap semua orang menghormati kamu tidak ingin kan orang lain semua menghujat kamu. Sementara kamu enak aja menghujat orang lain. Makanya Rasulullah SAW itu luar biasa ketika bikin kaidah sosial. Apa la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Jadi kalau ukuran iman itu sederhana. Kalau sesuatu itu baik, nyaman bagi Anda ya bayangkan itu pada teman Anda. Misalnya Anda bangun tidur sudah acak-acakan, enggak punya uang, utang jatuh tempo, kan enggak ingin ketemu orang. Ya kamu jangan bertamu ke jenis ini karena dengan kamu yang alami juga enggak siap ketemu
orang. Makanya ada Habib Alim itu dilapuri sama seseorang. Beb, dulu teman saya itu ketika saya kaya itu sering main ke saya. Setelah saya miskin, mereka tidak main ke saya. Kata Habib itu bagus, sunnah Allah begitu itu bagus. Coba kalau kamu dulu kaya, teman kamu main kan kamu gaya. Di rumah ada makanan, bisa hormat tamu. Setelah kamu miskin jadi buruh manol di pasar atau buruh bikin boto, teman kamu datang, malu enggak kamu? Mendingan enggak datang itu. Akhirnya baru, oh ya alhamdulillah kalau gitu. Loh iya kan dulu teman kita datang, kita ada Alphard, istri cantik, rumah bagus. Lah kita miskin, buruhnya orang pas dibentak-bentak, teman kamu udah datang. Milih datang kamu enggak kalau setelah kamu jatuh? Enggak kan? Jadi barokahnya ilmu itu terus. Ya, tapi kadang-kadang orang tuh, wah setelah saya miskin teman-teman enggak kasih ke sini. Ya kalau kamu sudah jatuh teman-teman kamu ke situ jadi tontonan.